selamat ulang tahun. Lihat sendiri. Kami sudah menikah 3 tahun. Dia tak pernah tersenyum padaku seperti ini. Evan, kau baru saja meninggalkan lokasi konstruksi. Apa yang kau lakukan di sini? Jadi aku tak boleh di sini. Jangan bersikap sarkastik, langsung katakan. Maksudmu? Kak, kenapa engkau begini? Ini jelas kesalahanmu, tapi kau merasa paling benar. Diam. Apa aku salah? Ya, aku bohong padamu hari ini. Tapi demi harga dirimu yang konyol. Setiap hari, aku kerja keras di luar. Aku tak ingin pulang, hanya untuk hadapi cemburu. Jadi ini salahku. Riz, hari ini hari pernikahan kita. Kau bohong, bilang sedang kerja, padahal kau sedang merayakan ulang tahun pria lain. Aku yang bersalah, begitu? Tentu saja kau yang salah. Kalau bukan karena kau, pria tak berpendidikan dan koneksi, aku tak perlu kerja sekeras ini. Aku tak bisa andalkanmu, hanya bisa andalkan diri sendiri. Sudah 5 tahun aku kerja keras, angkat keluarga Jeffrey dari keterpurukan. Jadi penguasa di River State, kau tahu susah payahnya. Tapi kau tahu, selama ini semua prestasimu karena bantuanku. Setiap bisnis yang kau jalankan, ku mudahkan. Sudah cukup, Evan. Kau pikir bisa hapus kerja keras 5 tahunku hanya dengan ucapan? Kukira selain jadi pecundang, kau masih pria jujur. Tak kusangka kau tak tahu malu. Riz, kau meremehkannya. Bahkan Patron King yang berkuasa harus tunduk padanya. Aku melihatnya langsung. Riz, pikirkan baik-baik. Jika tak ada yang bantu diam-diam 5 tahun ini, mungkinkah karirmu sukses? Riley, aku tak tahu kenapa engkau bersekongkol menipuku. Tapi sadarkah betapa konyolnya kebohongan ini? Patron King, kau tahu siapa dia sebenarnya? Berani-beraninya kau bicara sembarangan? Dia benar, Riley. Patron King telah kuasai River State puluhan tahun. Di sini dia dianggap sebagai pengendali segalanya. Jika dia dengar ucapanmu dan sedikit saja tak senang, keluarga Jeffrey-mu tak akan sanggup tanggung akibatnya. Aku melihatnya langsung. Evan bahkan minta Patron King ambil alih proyek properti di South City. Katanya akan diberikannya padamu. Percaya atau tidak, kau akan tahu beberapa hari lagi. Entah dari mana kau dengar soal proyek properti South City, tapi keluarga Waiteku yang dapatkan dari Patron King untuk Riz. Apa hubungannya denganmu? Kau sudah mendapatkannya? Ya, Raja Pelindung jarang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Selain 4 keluarga besar di negara sungai, hampir tak ada orang yang pernah melihatnya. Sebagai buruh, kau pikir bisa memerintahnya? Kau bahkan tak punya kesempatan bertemu. Begitukah? Percayakah kau? Dengan 1 telepon saja, aku bisa datangkan Liam York ke sini. Cukup, Evan. Aku sudah muak denganmu. Jika ingin mati, jangan seret keluargaku ke masalahmu. Tanda tangani. Semuanya berakhir. Mulai sekarang, aku dan keluargaku tak ada hubungan lagi denganmu. Jadi kau sudah siapkan ini sejak awal. Ya, aku memang sudah lama berpikir untuk bercerai darimu. Aku sudah beri kesempatan. Aku juga ragu. Tapi semua yang terjadi hari ini membuktikan bahwa kita berbeda kelas sosial. Burung gereja takkan pernah paham ambisi Phoenix. Aku burung gereja dan kau Phoenix. Kau mungkin melebih-lebihkan diri dan meremehkanku. Apalagi cuman negara sungai, bahkan di 9 negara zona, tak ada yang berani di atasku. Terserah. Ini 10 juta yuan anggap sebagai ganti rugi pekerjaan rumahmu selama 5 tahun. Itu setara 2 juta yuan per tahun. Riz, kau terlalu baik hati. Bukan apa-apa, aku hanya tak ingin dia merasa aku berhutang budi. Aku tanya untuk terakhir kali. Sudahkah kau pertimbangkan matang-matang? Lepaskan Evan. Takdir tak bisa dipaksakan. Aku Evan Lucas. Aku, Riz Jeffrey, bersedia menikahi Riz Jeffrey. Evan Lucas, Bersatu selamanya tak akan berpisah. Sampai gunung rata dan sungai kering. sampai guntur di musim dingin dan salju di musim panas. Bahkan jika langit bumi bersatu, kita takkan terpisah. Mulai hari ini, kau dan aku tak ada hubungan lagi. Evan, Riz, apa yang kau lakukan? Kau akan menyesali ini. Kamu harus mencari lebih banyak uang di masa depan. Jangan berakhir seperti dia. Kalau tidak, aku pasti akan meninggalkanmu. Tenang saja, meski aku jatuh miskin sekalipun, aku tak akan menjadi seperti dia. Salam hormat, Yang Mulia. Mengapa Anda datang ke sini? Yang Mulia, Sienna putri sah keluarga Wade akan dipromosikan jadi Marsekal bintang 5. Yang Mulia meminta Anda untuk kembali memahkotainya. Keluarga Wade di River State. Suruh Liam York mempersiapkan pesta Phoenix besok malam. Beritahu Sienna kembali ke River State besok. Di pesta besok malam, aku akan memahkotainya. Mengerti?
Selama 5 tahun di keluarga Jeffrey, aku menyembunyikan jati diri. Sampai semua orang melupakan keberadaanku. Di pesta besok malam, aku akan tunjukkan pada Rhys Jeffrey bahwa aku bisa memberinya segalanya dan mencabutnya kembali dengan mudah. Besok akan umumkan ke dunia bahwa penguasa Divine Hall telah kembali. Rhys Jeffrey, akhirnya kau bercerai. Mulai sekarang, kau dan seluruh keluargamu jadi milikku. Keluarga White kami adalah keluarga terhormat. Kau sebagai pewaris sah, keluarga White terjebak dengan seorang wanita. Silas, kau mengecewakanku. Sienna, mengapa kau kembali? Sienna, kenapa kamu kembali? Dia akan dipromosikan jadi Marsekal Bintang 5. Dia dapat perintah dari Departemen Militer untuk hadir di River State dalam upacara promosi. Di Phoenix Banquet malam ini, pemimpin Balai Suci akan menghadiri acara untuk mengukuhkannya. Marsekal Bintang 5? Luar biasa. Pangkatnya setara gubernur, bahkan lebih tinggi. Mulai sekarang, dari 9 negara bagian, River State akan dipimpin keluarga Wade. Jangan bahas aku. Mari kita bahas dirimu dulu. Keluarga Wade adalah keluarga terhormat. Keluarga Jeffrey hanya orang baru yang sedang naik daun. Rhys Jeffrey itu wanita yang sudah menikah. Tapi kau mengabaikan tugas demi wanita macam itu. Jelaskan, bagaimana aku bisa mempercayakan keluarga padamu? Sienna, ada alasan di balik perbuatanku. Bicaralah. Keluarga Jeffrey mulai menanjak 5 tahun lalu. Berkembang pesat hanya dalam 5 tahun. Dari nol, sekarang punya aset puluhan miliar yuan. Ini benar-benar mukjizat. Aku curiga, ada kekuatan misterius di belakangnya. Tapi aku selalu gagal temukan petunjuk. Sampai akhirnya, ku temukan pendukungnya adalah Patron King. Liam York. Tepat sekali, dia mengendalikan segalanya di River State Phoenix Banquet malam ini. Juga dia selenggarakan untuk Rhys Jeffrey. Dia ingin manfaatkan acara ini untuk jadikan keluarga Jeffrey keluarga besar kelima di River State. Karena Balai Suci mengizinkanmu dikukuhkan di Phoenix Banquet, Liam York dan Balai Suci pastilah punya hubungan erat. Jika kita bersekutu dengan Patron King, dengan kekuatanmu, bahkan istana kekaisaran akan tunduk pada perintah kita. Saat itu kita bisa bangkitkan keluarga kita sebagai yang terbaik di 9 negara. Lumayan. Kau sudah dewasa, kini kau akan menikah. Sebagai keluarga terhormat, kita harus tunjukkan kekuatan pada orang-orang kampungan itu. Sienna, aku sudah siapkan 3 mas kawin di Phoenix Banquet malam ini. Akan kuberikan pada Rhys Jeffrey. 3 saja cukup. Keluarga Wade sebagai keluarga teratas di 9 negara sejak dulu, mas kawin harus yang tak tertandingi. Hanya 9 mas kawin yang pantas untuk kepala keluarga Wade. Baiklah. Siapkan semuanya. Di Phoenix Banquet malam ini, akan kukirim orang untuk mengantarnya. Mulai malam ini kita tak akan lagi rendah diri. Kenapa kamu membuat wajah seperti itu di hari yang seharusnya menyenangkan? Seolah ayahmu sudah meninggal. Kamu terlihat mengerikan. Ayahku sudah meninggal bertahun lalu. Baru tahu hari ini. Dasar anak nakal. Bikin kesal saja. Riley, aku tidak tahu apa yang Evan katakan padamu sampai kamu percaya omong manisnya. Tapi malam ini, pertemuan dengan Tuan Cam adalah kesempatan yang kuperjuangkan untukmu. Jangan sia-siakan ini. Keluarga Cam dari Chico sejajar dengan keluarga Wade di Lanford. Mereka keluarga terhormat yang sudah berdiri lama. Riley, kamu harus ambil kesempatan ini. Aku tak akan menikahinya. Nikahi saja sendiri. Hei, selamat. Nona Jeffrey di usia muda bisa mendapat perhatian sang pelindung. Aku sendiri tidak menyangka bisa diperhatikan olehnya. Terhormat tapi juga menakutkan. Setelah malam ini, 4 keluarga besar akan jadi sejarah. Mulai sekarang di River State, keluarga Jeffrey akan sejajar dengan Wade, Cam, Chester, dan Homer. 4 keluarga besar itu menjadi keluarga besar kelima. Phoenix muda yang tak bersuara akan mengagetkan saat akhirnya berbunyi. Jamuan Phoenix ini sesuai namanya. Dibanding 4 keluarga besar, keluarga Jeffrey masih harus banyak belajar. Kedepannya, semoga tetap dukung kami. Tentu saja. Ku dengar Nona Riley, secantik Nona Jeffrey. Setelah melihatmu hari ini, ternyata kabarnya memang benar. Nona Riley, maukan menari denganku? Aku tidak bisa menari. Sudahlah. Tuan Cam, maafkan dia. Riley hanya malu-malu. Mari, Tuan Cam. Evan. Ada apa kau di sini? Aku ada urusan penting. Jangan panggil aku begitu. Aku dan Rhys sudah bercerai. Aku tak ingin berhubungan lagi. Aku tak peduli. Kau tetap saudara iparku selamanya. Dia siapa? Mantan suamiku. Oh, jadi dia buruh itu. Dia terus bilang, tak ingin berurusan denganmu. Tapi belum genap sehari, dia sudah muncul lagi. Memalukan. Rhys, usir dia. Dia pasti mau buat masalah. Evan, ini bukan tempatmu. Pergilah. Rhys, apa yang kau lakukan? Jangan ikut campur. Kau tak berhak bicara di sini. Siapa bilang aku tak diterima? Beraninya kau menyuruhku pergi? Lihat bajumu yang murahan, beli di pinggir jalan. Kan, lihat pemuda-pemuda di sini. Mereka punya harta miliaran. Tidakkah kau malu dibanding mereka? Seandainya aku jadi kau, sudah kubuang muka. Maple, kalau tak salah ingat, 5 tahun lalu kau bahkan tak bisa kumpulkan tas ribu gelang perak ini. Ku beli dengan gaji pertamaku di proyek bangunan. Sudah lupa semuanya? Baru beberapa tahun. Kau sudah lupakan masa lalu? Evan, beraninya kau bicara ke ibuku. Minta maaf sekarang. Aku tak akan minta maaf. Sejak kemarin, Evan yang pengecut dan sabar telah mati. Evan yang sekarang takkan meminta maaf. Dan tak ada satupun yang berhak menyuruhku minta maaf. Evan, kau sudah gila.
kau tahu hari ini adalah hari terpenting bagiku. Jadi, kau sengaja mau menghancurkannya. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Hentikan prasangka. Sempitmu itu sudah kubilang aku urusan bisnis. Ini bukan urusanmu. Bisnis. Semua orang di sini adalah tokoh penting di River State. Sebagai pekerja kasar, kau punya koneksi dengan siapa? Apa maumu di sini? Aku tak perlu punya koneksi. Mereka pun tak layak kuperhatikan. Evan, kau benar-benar gila. Nona Jeffrey, dia hanya preman. Menghadapi orang seperti ini, kata-kata tak cukup. Kita harus bertindak langsung. Evan, benar, dia tak mau mempersulitmu karena hubungan kalian dulu, tapi kita tak punya hubungan. Aku sarankan kau segera pergi. Jika tidak, kau akan dipermalukan. Mempermalukanku? Kau tak punya kemampuan itu. Apa? Evan, dia dari keluarga Camp. Tak perlu kau hiraukan. Ayo pergi. Pergi. Sudah terlambat. Di River State kau berani bilang aku tak berkualitas. Kau benar-benar membuatku marah. Handiri, jangan cari masalah. Keluarga Camp Chico kami telah ada sejak dinasti Han 2000 tahun lalu. Bertahan ratusan generasi. Mencapai puncak 1000 tahun lalu. Menjadi pejabat tinggi istana. Sejak itu, walau pernah terpuruk, kami tetap keluarga terpandang. Kami keluarga langka penuh sejarah. Beraninya kau menghina tuan dari keluarga terhormat. Hari ini, kau harus beri penjelasan logis. Jika tidak, kau tak akan bisa hidup di River State. Sudah kusuruh pergi, tapi tak didengar. Lihat akibatnya sekarang, puas hatimu. Keluarga Camp Chico yang termasyhur bagimu itu tak terjangkau, tapi bagiku bisa kuhancurkan dengan mudah. Kau benar-benar tak tertolong. Ini akibat ulahmu sendiri. Pengawal, bawa si pembual ini pergi. Kau panggil siapa? Apa kau memanggilnya? Siapa yang mau hidup minggir? Nyonya, siapa kau sebenarnya? Berani kau pukul aku? Keluarga Camp dari Chico, keluarga terhormat. Di mataku, mereka bisa dihancurkan seperti semut. Nyonya, kau ini terlalu sombong. Ya, walau keluarga Camp dari Chico tak sejaya dulu lagi, bukan berarti sembarang orang bisa menghinanya seenaknya. Tuan Camp juga mewakili keluarga Camp dari Chico, bahkan 4 keluarga besar di River State. Jika kau tak memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini, kau tak akan bisa keluar dari aula ini. Keluarga Camp Chico cuma seperti semut. 4 keluarga besar, River State itu juga cuma sarang semut belaka. Aku bisa pergi atau tinggal di sini sesukaku. Kalian tak bisa menghentikanku. Benarkah? Kurang ajar. Hari ini aku akan mewakili 4 keluarga besar untuk memberimu pelajaran. Hari ini aku mewakili 4 keluarga besar untuk memberimu pelajaran. Pelajaran. Aku ingin dengar. Di Sona, selain hukum nasional Sona, aturan apa lagi yang harus kita ikuti? Evan, hentikan. Kamu masih belum menyerah? Kira-kira bisa lawan 4 keluarga besar sendirian? Bukan Riz, bukan 4 keluarga besar, tapi 5 sekarang. Setelah pesta Phoenix hari ini, keluarga Jeffreymu akan melesat menjadi keluarga terhormat kelima. Pasti? 5 keluarga besar? Gelar yang mentereng. Riz, kau tinggalkan aku hanya demi kejayaan semu ini? Evan, belum terlambat untukmu meninggalkan aula ini. Demi hubungan kita dulu, aku bisa minta Ten White dan Ten Camp amankan nyawamu. Tapi kalau masih keras kepala, dewa pun tak bisa selamatkanmu. Jangan sebut hubungan kita. Itu memualkan. Hari ini aku berdiri di sini untuk lihat bagaimana kau akan memberiku pelajaran dan cara kau habisi jalanku. Kau berani karena ada anak buahmu. Kira-kira mereka bisa bikin kau merajalela di River State? Hari ini akan kutunjukkan arti keluarga berpengaruh dan akibat bicara sembarangan. Selamat, kau jadi Marskal. Bintang 5, sebelum usia 30. Jika dilihat dalam sejarah Sona, kau talenta langka. Masa depanmu cerah. Mulai sekarang aku bertugas di River State. Kuharap dukunganmu terus. Marskal White, tenang saja. Pasti akan kudukung sepenuhnya. Jika kita bekerja sama, tak ada yang bisa lawan. Satu-satunya masalah mungkin terkait satu orang. Liam York, sang raja pelindung. Tepat, dialah itu. Bicaralah. Hei Sienna, ada yang bawa puluhan orang buat rusuh di pesta Phoenix. Mereka bahkan bilang akan hapuskan 5 keluarga besar. Maaf, aku butuh bantuanmu. Hanya dengan beberapa puluh orang, berani-beraninya dia membuat masalah di pesta Phoenix. Tunggu di sana, akan kukirim pasukan segera. Ini cuma pelanggar hukum yang gila. Ngapain pakai kekuatan militer? Suruh Silas tunggu sebentar. Akan kusiapkan patroli kota untuk memeriksa. Kalau ada penjahat ketemu, langsung kami tangkap. Kalau begitu terima kasih Tuan Greg. Tuan Greg sudah berjanji ke saudariku, patroli kota akan segera tiba untuk menangkap pengacau. Tuan Wade, dari perkataanmu, saudarimu sudah kembali ke River State. Benar. Dia selalu minta ini dirahasiakan, tapi karena kalian sudah tahu, tak perlu disembunyikan lagi. Dia baru dipromosi jadi Marsekal Bintang 5. Pesta Phoenix hari ini, pertama, untuk merayakan kesuksesan Riz Jeffrey, mendapat pesanan 50 miliar. Kedua, melantik saudariku jadi Marsekal Bintang 5. Nanti, sosok tertinggi dari Aula Ilahi akan datang untuk melantik saudariku. Selamat untuk Marsekal White. Bahkan Tuan Greg sedikit lebih rendah darinya. Keluarga White akan meroket ke puncak.
Sosok dari aula ilahi itu sejajar dengan sang penguasa tertinggi merupakan figur tertinggi. Sekarang, dia akan segera datang untuk melantik Marsekal. Pasti dia sangat menghargai Marsekal karena dia bisa dapat dukungannya. Keluarga White siap bersaing dengan 4 keluarga besar di kota kerajaan Tuan White. Saat itu nanti jangan lupakan teman-teman lamamu. Tentu saja, Rhys, kau harus manfaatkan kesempatan ini. Segera selesaikan urusan dengan Tuan White agar tak ada masalah lagi. Keluarga Wade punya kekuatan besar. Kau, Tak apa. sekarang mari lihat berani kau sombong seperti dulu. Sombong, yang kau andalkan dan yang kau takuti tak ada harganya bagiku. Shadow, perintahkan Sienna Wake untuk datang dalam setengah jam. Kalau tak muncul, batal upacara pelantikan, cabut semua jabatan, dan turunkan jadi rakyat biasa. mengerti. Adikku akan datang dalam setengah jam, upacara penobatan dibatalkan, dan dia dicopot dari semua jabatannya. Kau pikir siapa dirimu, Evan? Apa kau sadar dengan ucapanmu? Omong kosong, kami takkan berdebat denganmu. Itu Marsekal White. Berani-beraninya kau menghinanya. Apa kau ingin membuat segalanya di luar kendali? Mungkin Sienna White orang penting yang dikagumi di matamu, tapi di mataku, dia hanya bawahan biasa. Jika kusuruh hidup, dia harus hidup. Jika kusuruh mati, dia harus mati. Kau benar-benar tak terselamatkan. Rhys, tak perlu membujuknya lagi. Dia nekat mencari mati. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Patroli kota akan segera datang untuk menanganinya. Mari lanjutkan upacara kita. Hadirin, hari ini hari yang istimewa. Jangan biarkan lalat kecil merusak suasana kita. Pertama, selamat untuk Rhys yang mendapat restu Raja Patron dan proyek 50 miliar. Kedua, lewat kesempatan ini, aku ingin melamar Rhys secara resmi. Bawa hadiah pertunangan. Keluarga Wade dari Lanford melamar, menyerahkan surat dan mas kawin dengan protokol tertinggi untuk meminang sang putri. Hadiah pertama adalah Rui Gio, senilai 10 juta. Keluarga Wade di Lanford benar-benar luar biasa. Hadiah-hadiah ini mewakili puncak ritual kuno. Warisan keluarga bangsawan seperti ini tak tertandingi oleh keluarga biasa. Hadiah pertama bernilai puluhan juta. Mungkinkah berikutnya bernilai ratusan juta? Keluarga terhormat ini sungguh sangat berwibawa. Rhys, mengizinkanmu menceraikan pria itu adalah keputusan terbaik yang kubuat. Sok elit sekali. Hadiah kedua, gelang giok hijau kekaisaran, senilai 30 juta. Hadiah ketiga adalah lukisan Zhen Ban Qiao, senilai 50 juta. Hadiah keempat, Tuan Greg, aku penasaran. Apa pendapatmu tentang Liam York? Liam York adalah pria yang penuh misteri. Dia sudah menetap di negara sungai bertahun-tahun, tapi jarang muncul. Dia bisa bermain dua sisi dan punya pengaruh besar. Dia pantas menyandang gelar Raja Pelindung. Jika kau ingin menyatukan negara sungai, dialah hambatan terbesar. Apa kau tertarik untuk bersekutu denganku mengusir orang ini? Kurasa ada pihak kuat yang mendukungnya. Lalu, aku tak percaya tiran lokal seperti itu punya kekuatan berarti Raja Pelindung? Aku ingin lihat apakah pendukungnya bisa menandingi puluhan ribu senjata di bawah komandoku. Hanya boleh ada satu suara di negara sungai, dan itu akan jadi suaraku. Laksamana, kabar buruk, bicaralah. Departemen Militer baru mengeluarkan perintah memerintahkanmu hadir di jamuan Phoenix dalam setengah jam. Jika tidak apa, kau akan dicopot dari semua jabatan dan diturunkan jadi rakyat biasa. Apa? Hadiah ke-8, Kawas Mesa 9 Revolusi, senilai 90 juta. Hadiah ke-9, Villa nomor 1 di Lakeside Manor, senilai 100 juta. Sekian. 9 hadiah ini ikuti ritual kuno. Silas sangat menghargai Nona Jeffrey. Mereka ditakdirkan bersama. Sungguh pasangan serasi, takdir pertemukan mereka. Rhys, apa kau puas dengan semua ini? Putin White. 9 hadiah lamaran ini tak lebih dari 400 juta. Kalian mengaku keluarga terhormat, cuma segitu kemampuanmu? Sungguh konyol. Cuma 400 juta dengan gaji bulanan 4.000, meski angkat batu 10.000 tahun, kau takkan mampu beli hadiah ini. Aku tak tahu mengapa kau sangat percaya diri. Dia benar, kau hanya iri pada kami. Memalukan. Si pecundang meremehkan hadiah 400 juta. Sungguh menggelikan. Jika bisa, tunjukkan hadiah senilai itu. Bagaimana jika bisa? Sudah, Evan? Sudah sampai di titik ini. Mengapa masih tak mau mengakhiri? Aku tahu, perceraian kita lukaimu. Tapi aku sudah ganti rugi. Apapun yang kau lakukan, takkan membuatku menghargaimu. Ini hanya buatku muak padamu. Aku tak butuh itu. Tak peduli kau anggap aku konyol atau menjijikan. Berhenti. Bersikap sok benar. Kau, Abaikan dia, Rhys. Dasar pecundang. Jika bisa beri hadiah 400 juta, aku akui kalau aku salah. Baik. Lebih baik lambat daripada tidak. Keluarga Yellen dari Royal City atas nama keluarga Gibson hadir. Menyerahkan 9 hadiah lamaran untuk Evan Lucas sebagai bentuk kasih sayang kami. Hadiah pertunangan pertama, Clear Light Reflection karya Zhen Ban Qiao, senilai 100 juta. Clear Light Reflection, jika asli, bisa lebih dari 100 juta dilelang. Jika hadiah pertama saja semewah ini, bagaimana dengan hadiah berikutnya? Sesuai dengan keluarga besar di Royal City, kemewahan ini jauh melebihi keluarga Wade. Pasti ini aktor bayaran. Evan si pecundang. Rhys,
Dia lihat kamu sukses, jadi dia bayar orang untuk mengganggumu. Aku tak menyangka kau rela segini untuk balas dendam. Evan, apa sebenarnya maksudmu? Jawab, apa yang kau inginkan dariku? Apalagi yang harus kulakukan agar kau berhenti membuat masalah? Mereka bukan aku yang sewa. Diam, kau hanya berbohong. Apa tujuanmu sebenarnya? Dan Lucas, puaskah dengan hadiah pertunangan pertama? Kau ini siapa sebenarnya? Apa maumu yang sebenarnya? Sudah aku jelaskan saat datang tadi. Aku Emilia Yellen dari ibu kota. Nama saya Emilia Yellen, atas nama Athena Gibson dari ibu kota, untuk mengantarkan hadiah pertunangan. Saya minta maaf, tak kusangka. Anda juga sedang mempersembahkan. Kebetulan sekali, Sudahlah berhenti ngawur. Katakan, apa Evan yang menyuruhmu? nenek tua, berhenti bicara sembarangan, atau kau tak akan tahan akibatnya. Nona, dari penampilan dan aura Anda pasti dari keluarga terpandang. Mengikuti Evan ke jalan yang salah. Evan sudah putus hubungan dengan keluarga besar. Mengikutinya hanya mengarah ke jalan buntu. Begitu, aku sangat takut, tapi aku sudah berjanji. Kesetiaan harus dijunjung tinggi. Tunggu sampai 9 hadiah pertunangan ini terkirim sebelum lanjut bicara. Selanjutnya biji naga biru putih senilai 300 juta. Bukankah ini Gucci dari lelang Christie's? Katanya dilelang seharga 500 juta, kabarnya dibeli oleh pembeli misterius. Tak kusangka muncul di sini. Palsu. Semua ini palsu. Hadiah ketiga. Gila nomor 1 di Emperor View West Garden senilai 1 miliar. Emperor View West Garden itu khusus para elit di Royal City. Untuk dibeli, ku coba beli, tapi tak memenuhi syarat. TN. Welby, semua pintu keluar sudah diblokir. Menunggu perintah Anda. Sebagian besar tamu di dalam bangsawan, hati-hati ikuti perintahku. Ya. Ayo, ikut aku masuk. Hadiah ke-8, kapal pesiar Blue Devil Laut Dalam, bernilai 10 miliar. Hadiah ke-9, segel, giok kekaisaran, melambangkan umur panjang dan kemakmuran abadi, bernilai 20 miliar. Ini akhirnya. Kapal pesiar Blue Devil Laut Dalam dikenal sebagai kapal pesiar termewah di zona milik Tuan Gibson. Kenapa bisa ada di sini? Segel giok kekaisaran, bukannya katanya hilang. Jika asli, nilainya lebih dari 20 miliar, bahkan 1 triliun. Sulit mengukur nilainya. Jadi 9 hadiah lamaran ini bernilai lebih 1 triliun. Benar kan? Aku penasaran apa pendapat keluarga White tentang 9 hadiah lamaran ini. Nona, apa kau berani melawan keluarga White kami dan semua keluarga besar di River State? Tuduhan yang cukup berat. Sungguh tak sanggup kuhadapi. Bajingan, jangan kira tipuan dengan barang palsu bisa mengintimidasi kami. Kira kami bodoh, laki-laki seperti Evan, gratis pun tak ada yang mau, apalagi hadiah lamaran 1 triliun. Tampar dia. Tak peduli siapa kamu, asal berani sentuh ibuku, kupastikan kau takkan tenang. Ini tujuanmu, Evan. Datangkan gerombolan sampah untuk hancurkan pestaku dan mempermalukanku. Tujuanmu tercapai. Puaskah dan senang sekarang? Sudah kukatakan, mereka tak ada sangkut paut denganku. Riz, tak perlu buang waktu dengan mereka. Patroli kota sudah datang. Segera mereka akan ditangani. Siapa berani buat kamar di besar ini? Siapa berani membuat keributan di pesta ini? Dan Welby, Anda datang tepat waktu. Beberapa orang di sini mengira bisa bertindak semaunya di pesta Phoenix hanya dengan belasan preman. Dan Welby, tolong keluarkan orang-orang tidak penting ini dari sini. Yang mana dari kerumunan ini? Tolong tunjuk mereka. Dan duit. Dalangnya buruh kasar ini yang ngomong sembarangan dan menghina keluarga besar. Dia tidak bisa dimaafkan. Dan wanita ini mengaku dari keluarga Yellen datang untuk membuat masalah. Dia juga harus ditangkap. Bawa mereka semua pergi. Tunggu, ada yang ingin kau katakan? Jika kau menahanku, posisimu sebagai komandan akan hilang. Mau mencoba? Bawa pria ini dulu. Menahanku, bukan hanya karirmu yang hancur, atasanmu pun, gubernur negara sungai, akan turut terseret. TN. Welby, jangan tertipu mereka berdua. Mereka hanya menggertak. Pria ini mantan suami Nanem Jeffrey. Latar belakangnya sudah diketahui jelas. Dia hanya buruh dan wanita ini adalah kaki tangannya. Mana mungkin dari keluarga Yellen. Untuk membuktikan asalku, sangat mudah. Mas kawin senilai ratusan miliar. Hanya keluarga elit ibu kota yang mampu memberikannya. Cek saja keaslian hadiahnya dan semua akan jelas. Apa lagi yang perlu diverifikasi? Banyak bangsawan menunggu kalian di sana. Siapa yang mau berdebat dengan kalian? Dan Welby, tangkap saja mereka. Hukuman sebelumnya belum cukup, ya? Menurutku tak perlu verifikasi. Benar atau tidaknya, bisa kita pastikan dengan logika sederhana. Jika kami harus memverifikasi, bukankah itu menghina kecerdasan kami? Keluarga Gibson dan Yellen sangat terhormat. Mungkinkah pekerja kasar layak bagi mereka? Sungguh konyol. Wanita ini memiliki sikap yang sangat aristokrat. Latar belakangnya pasti mulia. Kita tak boleh mengambil risiko. Tapi pria ini sebagai mantan suami Riz, pasti dia pekerja kasar. Lebih baik aku bawa dia dulu untuk membantu Silas bawa dia ke kantor divisi patroli kota untuk menunggu vonis. Siapa? Berani-beraninya menyerang kantor, kalian mau memberontak? Pemberontak atau bukan, bukan kau yang menentukan. Seperti yang Tuan lihat, Tenan Welby, mereka liar dan tidak patuh. Mereka tidak menghormati para bangsawan, bahkan pihak kerajaan. Dalam 15 menit lagi, upacara penobatan adikku dimulai. Jika terlambat, adikku dan tokoh agung dari Balai Suci akan kecewa. Bertindaklah. Tunggu, Evan. Hentikan kelakuanmu. Menyerahlah sekarang agar nyawamu selamat. Jika terus membuat masalah, menghina Marsekal dan tokoh agung itu, nyawamu tak akan selamat. Liam,
Aku di Phoenix Banquet. Kau punya 5 menit, datang sekarang. Yang mulia, saya sudah sampai di pintu masuk hotel sebentar lagi. Diam, tunggu. Apa maksudmu, Patron King? Tentu saja dia. Dan Welby, Anda sudah melihat sendiri, orang ini benar-benar kurang ajar. Danny Patron King punya status yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin dia datang hanya lewat telepon? Bahkan kakak perempuan saya yang terhormat tak bisa melakukannya. Apa hubunganmu dengan Patron King? Hubungan, segera Anda akan tahu. 3 menit lagi, Berikan penjelasan masuk akal, atau jangan salahkan saya. saya jelaskan pun Anda tak percaya. Sama seperti orang-orang di aula ini, tapi sebenarnya cukup sederhana. Tunggu 2 menit lagi, semua akan jelas. Tunggu atau tidak, jika saya tunggu, bisa menyinggung Silas. Tapi jika tidak, bagaimana jika Evan benar-benar orang penting, lebih berpengaruh dari Patron King? Bukan main akibatnya. Diane Welby, jangan sampai Anda mengkhianati semua keluarga bangsawan River State hanya karena perkataannya. Tangkap orang ini sekarang. Siapa yang melawan, tembak di tempat. Siapa yang berani lakukan ini? Percy, kau pejabat istana terhormat dan kini diancam. Keluarga bangsawan, tampaknya keluarga besar ini harus dibereskan tuntas. Membereskan keluarga besar, dengar itu, betapa gagah perkasanya. Hei kau Evan, aku mulai mengagumimu. Meski tak punya apa, kau pura-pura bisa kendalikan segalanya. Kau benar-benar tak menyesal, bahkan di ambang maut, tampaknya kau takkan menyerah sampai detik terakhir. Tien, wait, orang ini takut akan apa? Dia tak punya apa-apa, sadar tanpa Riz. Hidupnya tak berarti, jadi ia nekat cari maut. Dengarlah, jika kau menyerah tanpa perlawanan, masih kubolehkan kau mati terhormat. Tapi jika melawan, jangan salahkan kekejamanku. Sungguh disayangkan. Menyayangkan apa? Sayang pejabat istana bermasa depan cerah akan tumbang hari ini. Cukup omong kosongmu, sudah cukup. Apalagi yang kau tunggu? Bertindak sekarang. Dan Patron King sudah datang. Benarkah dia berhasil? Tidak mungkin. Tuan Raja Pelindung tidak mungkin dipanggil oleh pria ini. Dia pasti mengirim pengintai dan mengetahui lokasi Tuan Raja Pelindung sebelumnya. Benar, Bibi tidak salah, aku Silas. Bersumpah demi nama baik keluarga White, buruh ini tak ada hubungannya dengan Tuan Raja Pelindung. Kami lebih percaya pada Tuan Silas. Tuan Raja Pelindung datang, segera sambut beliau. Semua kebohonganmu akan terbongkar. Perhatikan baik-baik tindakanmu. Evan. Dia orangnya, orang yang bersujud ke Evan malam itu. Ternyata dia Tuan Raja Pelindung. Salam hormat, Tuan Raja Pelindung. Berdirilah, aku Liam, tak pantas menerima penghormatan darimu. Jangan mengejekku. Tuan Raja Pelindung, di negara sungai, kamu selamanya penguasa tertinggi. Tuan Raja Pelindung, kami senang Anda datang. Ada beberapa pengacau di sini yang ingin merusak pesta Phoenix. Mereka juga menghina Anda. Benarkah? Tuan Kemp benar, memang ada beberapa pengacau di aula ini. Dalangnya adalah mantan suami Riz, Evan. Dia menipu Nian Jeffrey dan menjadi menantu yang tinggal serumah. Kemudian, keluarga Jeffrey membongkar kebohongannya dan mengusirnya. Jadi dia datang untuk membuat masalah sebagai pelampiasan kekesalan. Dia bahkan berani menentang keluarga-keluarga besar di negara sungai. Dia sangat tidak menghormati Anda. Tidak hanya itu, dia juga mengumpulkan sekelompok orang untuk berpura-pura sebagai bangsawan Yellen dan Gibson dari kota kerajaan. Tuan Raja Pelindung, mohon tegakkan keadilan dan hukum dia seberat-beratnya. Kalau kalian sudah punya kesimpulan, urus saja sendiri. Mengapa minta saya yang menegakkan keadilan? Tuan Raja Pelindung, karena Anda ada di sini, semua keputusan ada di tangan Anda. Kami tidak berani mengambil alih. Tuan White, kau terlalu memujiku. Saudarimu akan jadi marsekal bintang 5 yang akan menguasai negara sungai. Aku bukan tandingannya. Sama sekali tidak. Begitukah? Harus begitu. Negara sungai masih di bawahku. Jika kalian ingin berpindah kesetiaan, tunggu sampai aku mati. Kami tidak berani, siapapun yang memimpin negara sungai, Tuan Raja Pelindung, Anda tetap pendukung terbesar kami. Selama Anda ada di negara sungai, penguasa negara sungai takkan berganti. Baiklah Daliam, cukup pamer kekuasaan. Kemarilah. Tuan Patron King, apa Anda lihat tadi? Orang ini sangat arogan. Kalau cuma kasar ke kita, masih bisa ditolerir, tapi dia menghina Anda. Dia tak boleh lolos begitu saja. Riz, pria ini sudah tamat, dewa sekalipun tak bisa selamatkan dia hari ini. Tuan Welby, kenapa tak langsung bertindak? Bertindak? Mau suruh dia bagaimana? Tuan Patron King, orang ini sangat arogan dan semena-mena. Kalau tidak kita bunuh, rasa hina ini tak terbalaskan, dan wibawa Anda tak akan terjaga. Luar biasa. Sungguh mengagumkan. Andai aku tak datang tepat waktu, tak akan kusaksikan adegan spektakuler seperti ini. Bertindaklah. Siapa berani? Tuan Patron King, maksud Anda? Salam hormat yang mulia. Tuan, apa yang terjadi? Mustahil. Bangun. Sudah kukatakan sebelumnya, di usiamu sekarang tak perlu bersujud. Terima kasih Tuan. Maafkan hamba terlambat. Ini salah hamba hingga Tuan dihina oleh gerombolan ini. Ini kesalahan hamba. Hukumlah hamba Tuan. Lupakan. Ucapan kotor mereka hanyalah gonggongan anjing gila belaka. Lagi pula kalau kau datang lebih cepat, mana bisa melihat pertunjukan spektakuler ini? Keluarga White dari Landfall, keluarga Kemp dari Chico, keluarga Chester dari Clear River, keluarga Homer dari Kent. Kalian semua keluarga bangsawan ribuan tahun. Sungguh megah. Tapi tahukah kalian, keluarga bangsawan ini bisa bertahan ribuan tahun hanya karena Kaiji
Kalian dulu pelin-pelan dan pengecut di masa lalu. Saat bangsa barbar menyerbu dulu, kalian tidak melawan. Ini dunia sedang damai. Kalian rebut kekuasaan dan duduki jabatan tanpa prestasi. Keluarga bangsawan macam ini pada akhirnya bisa diganti. Tunggu sebentar Tuan, siapa berani menghina Tuan harus dihukum tanpa ampun. Sekarang Charles Chester, Luke Homer. Tuan Patron King, Kalian berani sekali menghina Tuan. Hari ini aku, Liam York, atas nama Patron King menghukum mati kalian. Ada keberatan? kami bersalah, ampuni kami Tuan Patron King. Ada apa? Masih mau melawan? Tak berani. Sebaiknya jangan. Jika tidak, bukan hanya kalian yang mati, tapi seluruh keluarga kalian. Silas Laite. Di balai hari ini, kau yang paling tak sopan, hari ini atas nama Raja Pelindung, kuhukum mati kau. Ada yang ingin kau katakan? Raja Pelindung, jangan lakukan ini. Aku pewaris langsung keluarga White. Dia hanya pekerja kasar. Mengapa kau bunuh aku demi dia? Keluarga White punya sejarah 1000 tahun. Memang dihormati 1000 tahun lalu. Tapi sekarang tak ada artinya bagiku. Saudariku akan jadi Marsekal Bintang 5. Sosok agung dari Divine Hall akan datang langsung untuk melantiknya. Raja Pelindung, kau berkuasa dan mulia, tapi tak sehebat sosok itu. Bahkan jika Sienna di sini, kau harus mati. Kau sudah lakukan kejahatan hari ini, tak ada yang bisa selamatkanmu. Penjaga tangkap 3 pemberontak ini. Tunggu, Apa? Kau keberatan? kau kuasai negara River bertahun-tahun. Keluarga Chester kami telah setia melayanimu. Tapi hari ini, untuk orang asal tak jelas, kau abaikan hubungan masa lalu kita dan bersikap bunuh kami. Raja Pelindung, kami tak bisa terima ini. Benar, aku bisa mati, tapi aku harus tahu alasannya. Aku setuju, Raja Pelindung. Walau kau berkuasa untuk menghukum mati kami bertiga, kau harus beri penjelasan jelas. Pekerja ini, apa yang membuatnya lebih berharga? Apa kau pikir itu tidak adil padamu? Persis, Apa kau juga anggap hukuman mati untuk kalian bertiga mengabaikan hubungan kita dulu? memang begitulah. Bagus, dengarkan aku, kalian salah besar. Hukuman mati untuk kalian bertiga bukan mengabaikan hubungan kita dulu, tapi menyelamatkan keluarga kalian. Jika aku saja yang bicara, hanya kalian bertiga yang mati. Tapi jika junjunganku bicara, keluarga kalian akan dibasmi. Tuan Patron, kalau mau menghukum kami, langsung saja katakan. Menggunakan taktik menakut-nakuti dengan alasan, aku Silas, mungkin bukan pahlawan besar, tapi juga tidak mudah ditakut-takuti. Aku tak percaya, dia orang penting yang tak tersentuh. Kalau benar orang penting, kenapa jadi menantu tak berguna selama 5 tahun? Benar Tuan Patron, mungkinkah Tuan keliru? Penggemar ini, kami tahu latar Evan, dia bukan orang penting. Benar, Tuan Patron. Selidiki sampai tuntas. Jangan tertipu orang picik. Orang picik. Rhys, ternyata sampai sekarang kau dan keluarga Jeffrey masih meremehkanku. Selama ini keluarga Jeffrey mencapai banyak keberhasilan. Tahu tidak siapa dalangnya? Siapapun, kecuali kau. Baik, akan kuberitahu. Semua prestasi kau dan keluarga Jeffrey adalah hasil usahaku. Mau menyangkal usaha 5 tahunku dengan 1 kalimat, kau pikir aku percaya? Usaha? Bertahun-tahun ini kau hanya pegawai, biasa dari pagi sore. Di dunia ini jutaan orang kerja keras. Tahukah kau kenapa bisnismu maju dan selalu dapat pesanan? Di saat genting, Itu karena putriku pintar. ngomong kosong. Itu karena semua berasal dariku. Kau memulai bisnismu 5 tahun lalu. Pesanan pertama senilai 10 juta yuan diberikan padamu atas perintahku ke Liam. Perusahaanmu akan berkembang 4 tahun lalu. Lagi-lagi aku yang mengirim orang untuk memberimu pinjaman tanpa bunga 1 miliar yuan. Kau jadi target geng ular 3 tahun lalu. Diam-diam ku suruh Liam memberantas geng ular untukmu. Setahun lalu, walau perusahaanmu tak memenuhi syarat, kau tetap ingin go public. Diam-diam ku buka jalan untukmu. Lewat berbagai koneksi, merapikan jalan untuk perusahaanmu. Kini, pesanan 50 miliar ini yang Liam siapkan untukmu, katakan, semua pencapaianmu, mana yang bukan hasil jasaku? Tuan Patron King, apa yang dia katakan benar? Tuanku tak pernah berbohong, tak perlu juga membohongimu. Tidak, ini mustahil. Kalian pasti bersekongkol menipuku. Evan, jangan kira kau bisa menghapus usaha 5 tahunku dengan ucapan sembarangan. Aku tak percaya. Rhys, kau selalu sombong, tapi hari ini aku datang untuk membuatmu menghadapi kenyataan. Liam, Ya. umumkan sekarang. Phoenix Banquet hari ini diadakan tuanku untuk merayakan pesanan 50 miliar keluarga Jeffrey dan naiknya mereka sebagai keluarga kelima di River State. Tapi kini tuanku telah memutuskan untuk menarik pesanan 50 miliar ini. Phoenix Banquet hari ini dibatalkan. Tidak, kalian tak boleh melakukan ini. Ku beri kesempatan, bahkan memohon kau berubah. Sayangnya, kau buta oleh uang dan kekuasaan. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Tunggu Patron King, kau ingin batalkan Phoenix Banquet ini, tapi apa kau minta izin adikku? Kau pasti sudah lupa, pesta Phoenix ini bukan hanya merayakan prestasi Rhys, tapi yang lebih penting, adikku akan dinobatkan di sini oleh sosok agung itu dari Aula Ilahi dan naik pangkat jadi Marsekal Bintang 5. Kau berani batalkan pesta Phoenix ini saat adikku dan sosok agung itu tiba nanti, bagaimana kau akan bereaksi? Aku ingin lihat reaksi mereka. Kau cuma boneka yang diangkat Patron King. Kau pikir dirimu orang penting? Dengarkan, ini melibatkan banyak koneksi rumit. Satu langkah salah, seluruh keluarga bisa terlibat. Begitu, aku ingin lihat seberapa rumit. Kau mencari mati. Sudah, Silas, demi hubungan masa lalu kita, terimalah
nasibmu dengan patuh. Lakukan ini untuk adikmu dan kebaikan keluargamu. Jika engkau tetap melawan, bukan hanya kau yang mati. Terima kasih nasihatnya, Patron King. Aku tidak takut mati, tapi tak sembarang orang bisa tentukan nasibku dengan sepatah kata. Kau, Santai saja. Kita tunggu aksi panggungnya. Semua sudah disiapkan, Marsekal. Saya sudah ikuti perintah, sesepulur, tasum, jasmu. Pengawal kerajaan cepat dikerahkan ke kota. Bisa tiba dalam 10 menit. Suruh pengawal kerajaan kunci ketat lokasi pesta Phoenix. Tanpa perintahku, tak ada yang boleh masuk atau keluar. Siap. Perintah militer ini terasa pertanda buruk. Semoga tak ada insiden malam ini. Jika tidak, bicaralah. Membunuh seluruh keluarga White dari Lanford. Aku ingin melihat apakah dia cukup berani. Biarkan mereka menunggu. Aku segera ke sana. Laksamana, Raja Pelindung, telah menguasai negeri sungai selama puluhan tahun. Kurasa ini tak sesederhana kelihatannya. Kita harus bertindak hati-hati. Tentu saja dia tidak sederhana, namun Fabian sudah setuju untuk membantuku memberantasnya. Setelah duri ini tercabut, seluruh negeri sungai takkan ada yang berani melawanku. Bahkan istana harus meminta persetujuanku untuk mengatur negeri sungai. Semuanya, tunggu sebentar. Saudariku sudah sampai di pintu. Jika kalian punya permintaan, sampaikan saja padanya. Sebagai keluarga terhormat negeri sungai, saudariku pasti akan menegakkan keadilan untuk kalian. Bagus sekali. Laksamana sudah datang. Ini kita punya penopang. Laksamana telah tiba. Salam hormat, Laksamana. Bangun. Terima kasih, Laksamana. Siapa kau sampai berani bersikap kasar? Panglima sudah tiba. Semua keluarga bangsawan berdiri menyambutnya. Siapakah engkau? Berani sekali kau bersikap sombong. Mau aku menyebutnya? Sepertinya pangkat panglimamu tidak cukup tinggi. Kurang ajar. Kau mencari mati. justru kau yang mencari mati. Benar-benar penindas. Sienna, kalau tidak salah ingat, kau belum dipromosikan jadi Panglima Bintang 5. Sekarang, apa kau meremehkanku? Oh, ini Tuan Patron King, Christian. Mundur. Baik, bawahan saya kurang wawasan. Dia tak mengenali Tuan tadi. Mohon maafkan kami. Sienna, saya hanya rakyat biasa. Mana berani saya mendendam pada bawahanmu? Tuan Patron King, Tuan mempermalukan saya. Pada detik ini, seluruh bangsawan River State hadir. Saya dan Patron King pun hadir langsung. Tak satu pun pejabat berani duduk di aula. Tapi kau duduk tenang di sini. Ini membuatku penasaran. Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Berasal dari kekuatan dan status. Sienna, jangan dengar omong kosongnya. Dia mantan menantu keluarga Jeffrey. Dia dijadikan tumbal oleh Patron King untuk dikorbankan. Kalau tak percaya, tanya Rhys. Dia tinggal dengannya selama 5 tahun. Dia tahu semua detail tentangnya. Kau yang jelaskan. Jika ingin menikah masuk ke keluarga Wade, kamu harus tunjukkan ketulusan dan keberanian. Marsekal, Evan ini benar-benar pekerja kasar. Kalau tidak, takkan jadi menantu tinggal di keluarga Jeffrey selama 5 tahun. Marsekal, jangan termakan tipu daya orang lain. Rhys, bukankah begitu? Barusan ku dengar, saudaraku bilang, kau ingin nyawanya. Dan libatkan keluarga Wade kami. Apa ini benar? Yang mulia. Sienna, dengarkan nasihatku. Lepaskan saudaramu, mungkin itu bisa selamatkan keluargamu. Jika tetap nekat sendiri, maka kau pasti akan tewas. Yang mulia, mungkin lupa. Dengan pekerjaanku, aku telah membunuh ribuan orang. Apa kata-katamu bisa membuatku takut? Yang mulia punya trik apa lagi? Silahkan maju, aku hadapi semuanya. Tindakanmu menjadikan orang lain kambing hitam. Sangat tak pantas. Sienna, kau terlalu sembrono. Inilah hakikat muda. Yang mulia sudah tua. Kau, Semangat. Pemuda yang berkobar. Lumayan Sienna, mengingat kau pernah berjuang untuk negara. Akan kuberi kesempatan tinggalkan keluarga White, serahkan diri dan bertobat. Mungkin nyawamu akan selamat. Berikan saya pengampunan. Sikapmu sangat arogan. Di dunia ini, hanya ada 2 orang yang bisa tentukan nasibku. Satu adalah Tuan yang berdaulat, satunya lagi Tuan Balai Ilahi. Selain mereka, bahkan Marskal Bintang 9 hanya bisa copet jabatanku, tapi tak bisa tentukan hidup mati. Jadi katakanlah, kau Tuan yang berdaulat atau Tuan Balai Ilahi. Akulah yang menobatkanmu. Pria ini berpura-pura jadi Tuan Balai Ilahi. Apa kau benar acuh, Raja Pelindung? Sienna, kau tak bisa memalsukan kebenaran atau mewujudkan kebohongan. Jangan menipu diri sendiri. Benar atau palsu, pengadilan militer akan ungkap semuanya. Penjaga, ya, bawa dia untuk penyelidikan. Jika dia berani melawan, bunuh saja. Ya, laksanakan. Mundur. Diam, kau mau memberontak? Aku memberontak atau tidak bukan urusanmu. Aku belum mati, negara sungai, bukan wilayah kekuasaanmu. Jika kau lukai tuanku, aku bersumpah akan kutumpas seluruh keluargamu. Negara sungai, bukan milikmu, tapi milik semua keluarga besar. Hanya semua kepala keluarga di sini. Mereka pilih kau atau aku. Keluarga Kemp ikut aku, Luke Homer, ikut Marsekal White, keluarga Chester siap patuh pada Marsekal. Bagaimana dengan keluarga Jeffrey? Evan, ini semua kesalahanmu. Kau puas sekarang keluarga Jeffrey mengabdi pada Marsekal. 5 keluarga besar River State berpihak padaku, Raja Pelindung. Apa yang bisa kau lawan dariku? Sedangkan aku paling suka membela yang lemah. Karena kalian semua keluarga memilih pihak yang sama, aku akan dukung pihak seberangnya. Keluarga Yellen berpihak pada Raja Pelindung.
Kau keluarga Yellen dari ibu kota? Sienna, kurasa dia gadungan yang dipanggil Raja Pelindung. Lalu, bahkan kau keluarga Yellen dari ibu kota tak berhak ikut campur urusan kami. Kau kira dengan aliansi 5 keluarga besar ini mengandalkan orang-orang tak berguna, segalanya akan berjalan mulus. Christian, beritahu dia, dasar kepercayaan diriku. Ya, 10.000 pasukan Marsekal telah mengepung tempat ini, lalat pun takkan bisa lolos. Berani kau gunakan pasukan kekaisaran? Pasukan kekaisaran di bawah perintahku akan kugunakan sesuka hatiku. Diam, demi menghormati usiamu, tawarkan jalan keluar. Menyerahlah, kau akan kuampuni. Kau tak tahu apa yang kau lakukan. Bodoh, kau cari mati. Kaulah yang cari mati. Awalnya ku biarkan keluarga Waitemu punya secercah harapan hidup, tapi sekarang kau putuskan benang harapan terakhir. Oh, ingin kulihat bagaimana kau ubah situasi dalam kepungan ketat malam ini dan cara kau habisi seluruh keluarga Wait. Selain Patron King dan anak buahnya, semua harus pergi. Ya, semua yang tak berkaitan minggir. Jika ada yang terluka, kami tak bertanggung jawab. Baik, ayo pergi. Roy, ikut mereka pergi. Tunggu di luar? Tidak. Evan, aku ingin tetap bersamamu. Patuhlah, jika aku tetap. Aku mungkin jadi beban baginya. Kalau begitu hati-hati. Sienna, kau mau mengaku salah. Kau terlalu larut dalam peranmu. Sienna, buka matamu yang dipenuhi hasrat kekuasaan, uang, dan prasangka. Lihat baik-baik siapa yang berdiri di depanmu. Siapa dirinya sekarang tak penting lagi. Awalnya, di bawah pengawasan publik, jika kau ungkap identitasnya, mungkin masih bisa dimanfaatkan. Tapi sekarang, anak buahku sudah menguasai seluruh aula ini. Siapapun dia, takkan lolos dari maut malam ini. Siapa berani lukai tuanku, keluarganya akan kubasmi habis. Sudahlah, Liam. Berhenti berakting, katakan. Siapa identitas aslinya? Sudah kukatakan, akulah yang akan mengukuhkanmu malam ini. Mana buktinya? Dokumen militer. Ini adalah dokumen militer. Ini tidak mungkin. Mustahil. Sungguh mustahil. Ini dokumen resmi dari militer, memerintahkanku mengukuhkanmu. Dengan cap resmi militer, kau Marskal Bintang 5. Pasti kau mengenalinya, bukan? Mustahil. Sama sekali mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Beraninya kau tidak bersujud? Berlututlah. Salam, Tuan Aula Ilahi. Kau telah menghina aku. Kau bisa tetap hidup, tapi kau tak seharusnya mengkhianati istana atau menyimpan niat pemberontakan. Hari ini kuberikan hukuman mati untukmu. Ada pesan terakhir? Aku pantas menerimanya. Seharusnya aku tak memohon ampun. Tapi, Yang Mulia, demi sedikit jasa yang pernah kubuat, ampuni keluarga Wade. Kau harus mati. Silas harus mati. Untuk sisa keluarga White, sita semua harta benda dan buang ke tanah tandus utara. Dilarang kembali ke negara sungai. Terima kasih atas pengampunanmu, Yang Mulia. Liam, ya, kau akan pimpin pengawal kekaisaran. Perintahkan semua keluar kota. Tanpa perintah, dilarang kembali. Siap. Apa yang kau lihat? Dengar baik-baik, jangan bergaul dengan pria itu. Jangan libatkan kami. Urusi saja urusanmu sendiri. Dasar gadis bodoh. Siapa Silas? Siapa Silas? Ini aku. Tuan, apa kakakku menyuruhku masuk? Jangan bicara banyak, ikut kami. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah Ibu, Tak perlu menebak-nebak, nanti semua akan terungkap. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan, kuperingatkan. Kalau kakakku tahu, dia tak akan memaafkanmu. diam kau. Sienna, kenapa kau berlutut? Berlututlah. Mengapa aku harus berlutut padanya? Jika kau berlutut, jika kau masih ingin meninggalkan jalan keluar bagi keluarga White, diam mulutmu. Siapa kau? Orang yang kau sembah? Adalah yang termulia di zaman ini, pemimpin Divine Hall. Tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Sienna katakan, ini semua palsu. Kau telah menyinggung orang yang tak boleh kau sentuh. Ini takdir kita. Aku tidak percaya. Ini mustahil, ini palsu. Kau bersekongkol dengan mereka menipuku, bukan? Aku paham, kau bukan saudariku. Silas, kau ini aktor bayaran, kan? Bawa dia pergi. Kalian semua pembohong, pembohong semuanya. Katakan, siapa dalang di balik ini? Dalang, Yang Mulia, aku tak paham maksudmu. Tak paham? Kau hanya Panglima Bintang 5 di bidang militer dan politik zona. Ada lebih dari 100 orang di atasmu. Kau berani merebut negara sungai? Itu khayalan belaka. Pasti ada orang di belakangmu. Sebut namanya. Semua ini kesalahan ambisi liarku. Tak ada pihak lain yang terlibat. Kuharap dengan kematianku, masalah ini bisa berakhir. Panglima. Panglima. Terima kasih. Yang Mulia telah mengampuni keluarga White. Jika ada kehidupan setelah mati, aku rela melayani paduka. Panglima harus berhati-hati di ibu kota. Panglima. Tuan, biar hamba yang melakukan ini. Tak perlu. Pil otak mayat tidak bisa disembuhkan. Rajanya racun, pil otak mayat. Racun legendaris ini benar-benar ada. Tadi Sienna menyebut ibu kota. Orang yang bisa memaksa Sienna, orang berkedudukan tinggi hingga sedininya, pasti dari salah satu keluarga besar di ibu kota. Meski dia tak menyebut nama, aku sudah menduga pelakunya. Aku akan segera ke ibu kota. Mereka semua akan dihukum mati. Bagaimana dengan kelompok di luar? Aku tak ingin melihat mereka lagi. Uruslah. Sampaikan pesan ke Departemen Militer. Pecat gubernur negara bagian sungai. Baik, kenapa mereka lama sekali di dalam? Kenapa belum keluar juga? Jangan-jangan ada masalah? Tenang, dengan Panglima di sana, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, pasti sedang menangani pria itu.
Para prajurit, dengarkan perintahku. Siap. Tangkap 3 pemberontak, Charles, Luke, dan Colton. Tangkap ketiga pemberontak ini. Siap. Maduka Raja, ada apa ini? Kalian bertiga bersekongkol dengan Sienna, merencanakan pemberontakan. Tak termaafkan. Bersekutu dengan Marsekal, di mana Marsekal itu kami ingin bertemu dengannya. Kalian akan segera menemuinya, bawa mereka pergi. Maduka Raja, pulang dan sampaikan ke Fabian. Untuk segera melepas jabatannya. Jika tidak, saat perintah militer tiba, akan memalukan. Baik. Sebenarnya apa yang terjadi? Pesta Phoenix yang megah dirusak begini saja. Rhys, apa Evan si tak berguna itu bisa jadi orang penting? Kau tidak tahu. Sudah kubilang sejak dulu, iparku bukan pria biasa. Kalian tidak percaya? Sekarang percaya kan? Percaya apa? Mata ini tak pernah salah menilai orang. Evan pasti bukan orang kaya dan bangsawan. Pasti ada yang tidak beres di sini. Aku menempuh ribuan kilometer, membawa mahar bernilai miliaran. Kamu malah kabur diam-diam. Tidakkah ini keterlaluan? Aku tidak punya hubungan dengan keluarga Yellen. Aku tak ingin menikah dengan orang yang tak pernah kukenal. Aku tak bisa menerima hadiah pertunangan ini darimu. Terima atau tidak, itu terserah kamu. Tapi aku datang dari jauh. Hanya untukmu. Kamu tak boleh sama sekali. Tak menghargai. Apa yang kamu inginkan? Pertama, aku tak mau kekuasaan. Kedua, aku tak mau keuntungan. Aku hanya ingin kamu jalan-jalan denganku. Aku, gadis cantik ini, tidak takut. Apa kamu takut aku akan berbuat sesuatu? Masuk akal. Tunjukkan jalan. Lihat restoran ini. Di meja nomor 8 restoran ini, ada wanita cantik sedang menantimu. Tugasmu adalah berkencan buta dengannya. Setelan yang kamu pakai ini, gak ada logo mereknya sama sekali. Merek abal-abal ya. Apa harganya sampai 1.000? Setelan saya ini, jahitannya custom khusus dibuat dari sutra es kualitas tinggi. Harganya mungkin 100 juta. Sekarang orang biasa-biasa aja, lucu banget sih. Sembarangan ngaku miliaran, dompetnya kosong melompong, tapi jago ngibul. Aku nggak mau serendah itu. Katakan, katanya kamu bernilai miliaran. Kerjaannya apa sih? Pengangkut material padat bersuhu tinggi. Apa? Ya, tukang bangunan. Keterlaluan kali kamu kuli bangunan kumal, berani datang kencan buta sama aku. Edan kali ya? Dari awal juga aku nggak mau datang. Sekarang giliranmu. Kondisimu sekarang gimana? Lulusan SMA, penghasilan 10.000 lebih sebulan, cantik dan berbadan indah. Bukan sembarang orang bisa cocok sama aku. Pacarku muda sukses, punya harta selangit. Bukan orang yang bisa diinjak-injak. Tas Hermes, ini model pesanan khusus. Jam tangan Patek Philippe Celestial untuk wanita. Nilainya lebih dari 10 juta. Gelang Gio hijau imperial, harganya lebih dari 100 juta. Wanita ini perhiasannya bernilai ratusan juta. Berapa kekayaan bersihnya? Nona, kamu bisa pergi. Kamu tidak boleh duduk di sini. Ya, aku segera pergi. Kamu keluar dulu. Aku perlu bicara dengan Tuan Lukas. Maaf, aku tadi mengurus hal kecil sampai ada yang duduk di tempatku dan membuat kesalahpahaman ini. Tidak apa-apa. Sudah terima 9 hadiah pertunangan yang aku kirim via Emilia. Apa kamu puas? Hadiah pertunangan? Kamu keluarga Gibson dari ibu kota. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Athena Gibson dari Royal City. Senang bertemu, Evan. Senang bertemu denganmu, Evan. Hadiah pertunangan ini sangat dipikirkan matang dan sangat berharga, tapi aku tidak bisa menerimanya. Mohon maafkan aku. Jika ada permintaan apapun, silakan sampaikan. Akan kukabulkan jika bisa. Aku tidak punya permintaan. Dan tak punya waktu untuk permainan. Cari saja orang lain. Bagaimana dengan 1 triliun? Tuan Lukas, tunggu sebentar. Tolong lihat ini. Nama di kontrak pernikahan ini pasti tidak asing bagimu. Andrew Gibson, Carlos Lucas. Andrew adalah kakekku. Carlos adalah kakekmu, bukan? Bagaimana kau tahu aku Lukas dari Royal City? Sejak kecil, kakek telah menjodohkanku denganmu. Jadi terus ku cari informasi tentangmu. Sampai keluarga Lukas musnah semalam, kau menghilang tanpa jejak. Katanya, kau tewas di malam berantakan itu. Tapi aku yakin kau masih hidup. Karena itu, kugunakan segala dayaku untuk mencari keberadaanmu. Sampai akhirnya kutemukan kau. Pernikahan adalah hal sakral, diatur oleh perintah orang tua. Tapi orang tua kita sudah tiada. Apa arti kontrak pernikahan sekarang? Nona Gibson, anggap saja kontrak ini sebagai kertas bekas. Tidak, jika kau tak mau terima pernikahan ini, aku yang akan terima. Evan, kau harus menikahiku. Sebelumnya kita sama sekali tak saling kenal, apalagi tak ada perasaan di antara kita. Buah yang dipaksa dipetik tak akan manis rasanya, apalagi pernikahan yang dipaksakan. Tak akan tahu sebelum mencoba. Evan, kau berani melawan kehendak? Aku selalu yakin, cinta tak mungkin muncul tanpa alasan. Kau putri tertua keluarga Gibson, tak mungkin terikat kontrak pernikahan, membatasi kebebasanmu sendiri, lalu menyerah begitu saja. Katakan niatmu yang sebenarnya.
Kau cukup belak-belakan. Kalau sudah begini, aku juga akan terus terang. Memang aku tak mau terikat kontrak nikah. Alasanku mendekatimu, karena kaulah satu-satunya jalan keluar dari masalah ini. Aku ingin dengar lebih detail. Usiaku sudah 24 tahun. Menurut aturan keluarga Gibson, harus menikah sebelum usia 25 tahun. Makanya, belum lama ini, keluarga menjodohkanku. Dia putra tertua keluarga Smith, Pierce Smith. Kekuasaan dibagi di wilayah ini. Selain keluarga kerajaan, keluarga Smith paling berpengaruh di zona. Tidakkah senang bisa menikah dengan mereka? Sehebat apapun keluarga Smith, keluarga Gibson tak kalah penting. Aku bukan barang. Mengapa aku jadi alat persekutuan lewat nikah? Masuk akal. Bahkan jika aku tolak keluarga Smith, aku tetap harus cari pasangan lain. Jika tak, sebelum usia 25 tahun, jika masih belum menikah, hak warisku akan dicabut semua. Maukah kau membantuku? Apa yang bisa saya bantu? Menikahlah denganku. Dengan kontrak pernikahan ini, bahkan para sesepuh keluarga tak bisa menghalangi kita menikah. Kita bisa menikah hanya secara nama, tanpa menjadi suami istri sebenarnya. Sebagai gantinya, aku bisa penuhi satu permintaanmu. Saya bisa membantumu. Baik, apa yang kau inginkan? Karena kau sudah mencariku selama bertahun-tahun, pasti kau temukan banyak petunjuk tentang kasus pembantaian keluarga Lucas 20 tahun lalu. Aku ingin semua informasi yang kau punya tentang kasus ini. Aku bisa beritahu, tapi musuhmu sangat kuat. Sebelum kau memiliki kekuatan yang cukup, jangan bertindak gegabah. Jangan khawatir, aku tahu batasanku. Silakan duluan, Nona Jeffrey. Lawan sering bertemu di jalan yang sama, lawanmu ada di sini. Silakan Nona Jeffrey. Kini kita sudah tak ada hubungan. Seperti biasa. Kebetulan aku kenal pria ini. Dia juga dari ibu kota, namanya Dave Golding, direktur konsorsium Fortune. Siapa dia? Sama sekali tak menarik bagiku, juga tak kupedulikan. Seluruh kalangan di ibu kota tahu, dia terkenal sebagai playboy. Mantan istrimu bersamanya, dia mungkin akan dirugikan. Apa kau bisa menerimanya? Entah mengalami kerugian atau tidak, itulah yang rela dia lakukan. Baiklah, Nona Gibson, jika tidak ada hal lain, saya akan pamit duluan. Bertahun-tahun lamanya, kupastikan ada yang melacak keberadaanmu. Selalu ada kekuatan besar menghalanginya. Siapakah identitasmu sebenarnya? Tuan Golding, sungguh dermawan, ya. Nyonya Jeffrey, mari kita minum. Ayo, Meski dia wanita yang sangat bodoh, ku tak percaya kau tak akan kembali. Aku Evan, bersedia menikahi Evan. bersatu dalam suka dan duka. Takkan berpisah, takkan meninggalkan. Biarlah gunung runtuh dan sungai mengering, Gemuruh musim dingin bergema, hujan musim panas, dan salju menyatu di langit bumi. Baru saat itu ku berani berpisah darimu. Nah, konon anggur merah itu menyehatkan. Kecantikan luar biasa seperti Nyonya Jeffrey tercipta dari intisari terbaik dunia. Bila dipadukan warna anggur ini, sungguh memperoleh keserasian elegan. Tuan Golding, pandai benar merangkai kata. Tuan Golding, di telepon tadi Anda bilang ingin investasi 20 miliar. Begini, perusahaan kami. Nyonya Jeffrey, sekali kuucapkan janji, akan kubicarakan kembali. Mari bicara anggur dan kecantikan saja. Urusan pekerjaan, serahkan pada bawahan kita. Untuk Anda, Tuan Golding. Baik, Tuan Golding, tunggu sebentar. Saya ke toilet dulu. baik, akan kutunggu. Baiklah. Kecantikan yang tak tertandingi sangat langka bahkan di ibu kota. Sayangku, seberapa waspada pun kau malam ini, takkan bisa lolos dari genggamanku. Pinang Golding, maaf sudah menunggu lama. Ini, Nona Jeffrey, izinkan saya bersulang sekali lagi. Baik, mari bersulang. jangan minum ini. Kembalikan padaku. Urusi saja urusanmu sendiri. Aku tak peduli urusanmu, aku hanya tak mau berdiri diam melihat orang bodoh dibius tanpa sadar. Bung, pertanggungjawabkan ucapanmu. Mungkin kau tak tahu siapa aku. Akan kuberitahu, aku ketua konsorsium Fortune, Dave Golding. Kau mencemarkan namaku. Ini akan berakibat hukum. Jika tak mau mati, diamlah. Evan, apa maumu? Apa kau utusan surga khusus untuk menghukumku? Acara Phoenix Banquetku dirusak olehmu. Dan Liam, pesanan 50 miliar batal. Kini dengan susah payah, kupinang TN Golding berinvestasi, kau malah buat masalah lagi. Apa kau harus benar-benar memaksaku mati dulu? Riz, kau sungguh perempuan paling bodoh yang ku kenal. Sudah, peringatanku cukup sampai sini. Lanjutkan jika kau mau, bahkan jika kau dibius dan diperkosa. Itu akibat ulahmu sendiri. Berhenti di situ. Kau menghentikan Raja Neraka. Kau sudah berulang kali menghina saya dan Nyonya Jeffrey. Kau mau pergi begitu saja? Kurasa itu bukan tindakan yang pantas.
Baik, aku akan duduk di sini dan mendengar omonganmu tentang sopan santun. Segera minta maaf padaku dan Nyonya Jeffrey dan janji tak akan mengganggu Nyonya Jeffrey lagi. Mungkin ku bebaskan kau. Jika tidak, Lalu apa? cukup satu telepon dariku bisa membuatmu masuk penjara. Ku katakan, aku punya koneksi di polisi kota. Satu kalimat dariku bisa membuatmu di penjara seumur hidup. Sungguh sulit ku percaya. Silakan, telepon sekarang. Jangan melawan. Lakukan sekarang. Evan, apa sebenarnya maksudmu? Kau akan telepon atau tidak? Baik, tunggulah. Halo Tuan Jetson, ini Dave. Aku ada masalah kecil di restoran. Ada yang membuat keributan. Iya baik, aku akan menunggumu. Berani sekali engkau anak muda, duduk saja di situ dan jangan kabur. Tenang saja, sebelum bala bantuanmu datang, aku takkan kemana-mana. Sangat ingin kulihat siapa yang bisa kau andalkan. Baik, kita lihat nanti. Tuan Judson, maaf mengganggu. Di jam yang larut ini tidak masalah, Tuan Golding. Kau bilang ada yang membuat masalah di sini. Aku ingin tahu di mana preman kecil buta itu sekarang. Ini si bocah, dia berulang kali meminta saya dan Nyonya Jeffrey. Dia tidak menghargai biro patroli, dia perlu diajari kedisiplinan. Dia tidak tahu besarnya masalah ini. Jaga, bawa dia pergi. Baik. Mengapa Percy belum datang? Jadi cuma kamu, orang tak berarti, yang datang. Yang lainnya mundur. Baik. Apa kau kenal Tuan Welby? Saya sudah lupa, saat ini, Yamran dia sudah diberhentikan. Saya minta maaf atas ketidaktahuan saya. Boleh saya tahu identitas Anda sebenarnya? Identitas saya tidak penting. Yang penting adalah Anda sebagai wakil kapten biro patroli bisa dipanggil ke sini hanya dengan satu telepon dan mau menangkap orang sembarangan. Sepertinya biro patroli Anda sudah benar-benar korup. Jika ada permintaan, silakan sampaikan. Saya yakin Tuan Golding juga lebih suka damai. Tuan Judson benar, kami pebisnis lebih menghargai perdamaian. Jika ada permintaan, silakan ajukan saja. Saya akan berusaha penuh memenuhinya. Apa kau sekarang takut? Baik, akan saya beri jalan keluar. Kalian dalam 3 hari sumbangkan semua harta kalian. Setelah kembali, segera mengundurkan diri. Saya mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Sepertinya kalian tidak mau berdamai. Saya sarankan, jika kita harus binasa bersama, ini tidak akan menguntungkan siapapun. Percayalah, meski semua ikan musnah, jaring tak akan rusak. Jika bisa memaafkan, sebaiknya maafkan. Jangan keterlaluan. Jika aku biarkan kau pergi hari ini, setelah pulang nanti, siapa yang tahu berapa banyak lagi yang akan jadi korban. Kau sudah diberi jalan keluar, bagaimana kau memilih, itu terserah padamu. Nyonya Jeffrey, sepertinya dia cukup dekat denganmu. Apa latar belakangnya? Dia mantan suamiku. Jadi kau adalah mantan suami Nyonya Jeffrey yang buruh ya? Dia buruh? Ya. Mantan suaminya seorang buruh. Ini rahasia umum di River State. Kalau tak percaya, tanya langsung pada Nyonya Jeffrey. Sebelum hari ini, ya, Kau pandai berakting, tapi sayang, mulai sekarang kau hanya bisa pentas di penjara. Dasar bodoh. Beraninya kau pukul aku. Cepat, tangkap dia. Aku di Ocean Restaurant, bawa Percy dari penjara ke sini biar dia lihat gerombolan serigala dan anjing galak yang dipeliharanya. Kaptenmu yang palsu bisa beristirahat sekarang. Jangan bilang identitasmu diketahui semua orang di River State. Tahukah kau siapa yang memerintahkan untuk memenjarakan Percy? Ku beritahu, Raja Pelindung sendiri yang memerintahkan. Jika kau ingin bebaskan Percy dari penjara, harus dengan perintah langsung Raja Pelindung. Apa kau baru saja menelepon Raja Pelindung? Buru-buru apa? Tunggu Percy datang, saat kau kembali, kau pasti akan mendekam di penjara bersamanya. Kau benar-benar lancang. Lancangan yang lebih besar masih akan datang. Raja Pelindung datang. Hormat kepada Baginda, sujud kepada Tuan. Tuan, oh tidak. Bangun. Terima kasih tuanku. Kusuruh yang memberhentikanmu. Apa engkau tidak menerima keputusan ini? Lihat anak buahmu, lihat perbuatan mereka. Menghukum mati pun masih terlalu ringan. Aku lalai dalam menilai orang. Aku bersalah atas kejahatan paling keji. Bagus, kau menyadari kesalahanmu. Kembalilah ke penjara dan renungkan perbuatanmu. Diam. Ya. Bawa mereka berdua bersamamu, selidiki kelakuan buruk mereka tuntas, hukum mereka dengan keras. Ya, akan kuturuti perintah Tuan. Bawa mereka pergi. Tuan, ampunilah nyawaku. Tuan, kumohon padamu, Tuan. kau menang lagi, Evan. Kau kembali menggagalkan rencanaku. Apa kau merasa bangga akan hal itu? Berlagak berkuasa di depan semua orang. Mempermalukanku berulang kali. Apa itu terasa menyenangkan? Jangan gunakan hati gelapmu untuk berspekulasi tentang orang lain. Aku tak berniat menyelamatkanmu. Aku akan menyelamatkan gadis manapun yang belum pernah ku kenal sebelumnya. Jagalah dirimu baik-baik. Ada obat dalam anggur merah itu? Kau benar-benar tak tahu? Siapa kau sebenarnya? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah apakah kau sadar kau telah melewatkan kesempatan emas? Mungkin bukan kau tak bisa melihat realita,
tapi tak bisa menerima pria yang dulu kau rendahkan sebagai suami. Ini telah menjadi sosok yang tak terjangkau olehmu. Kau tak bisa semena-mena memerintahnya, memukul, atau menghardiknya hingga hatimu menjadi tak tenang. Tapi kau tak tahu, menjadi istrinya adalah keberuntungan yang diidamkan banyak perempuan. Sebaiknya kau waspada. Negara sungai hanyalah daerah kecil. Meski kau bisa berkuasa di negara sungai, apa artinya itu? Kota kerajaan adalah pusat kekuasaan. Aku, Rhys, akan merebut kembali semua yang hilang di sungai dan mengambil semuanya di kota kerajaan. Laporan rahasia telah datang dari negara sungai. Rencana Sienna telah gagal, Sienna telah tewas, Fabian telah dipecat, para kepala 3 keluarga telah dipenjara. Tidak berguna. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Mohon berikan instruksi. Siapa yang menggagalkan rencana di negara sungai? Patron King, Liam York. Orang tua itu lagi, dia sudah menggagalkan rencanaku berkali-kali, cari seseorang untuk membunuhnya. Akan saya atur sekarang. Tunda semua persiapan di negara sungai. Prioritas utama adalah menjatuhkan Athena, lalu mencaplok keluarga Gibson. Harus sukses, kegagalan bukan pilihan. Baik. Salah pilih pasangan di negara sungai. Hari ini, akan kuperkenalkan kencan buta sesungguhnya. Pierce, Ya, dia orangnya putra sah keluarga Smith, dari keluarga nomor 1 di zona. Kau takut? keluarga nomor 1 di zona. Ayo kita lihat. Tolong berhenti, Tuan Muda telah memerintahkan hanya bertemu dengan Nona Athena. Orang lain tidak diizinkan bertemu. Kurasa kalian salah paham, ini milik keluarga Gibson kami. Aku bebas pergi kemana saja. Minggir, Nona Gibson. Sepertinya Anda belum tahu, istana ini telah dijual ibumu seharga 10 miliar yuan kepada Tuan Smith. Kapan ini terjadi? Kemarin. Karena Tuan Mudamu tak mau temui temanku, aku pun tak akan masuk. Selamat tinggal. Athena, sudah datang ke sini, kenapa buru-buru pergi? Sudah beberapa hari tak jumpa pesona. Anda tetap memikat. Ini. Alasan kedatanganku hari ini adalah untuk memberitahumu bahwa ini tunanganku, Evan. Jangan buang waktumu lagi ke depannya. Tunangan. Apa orang tuamu tahu hal ini? Tak usah ikut campur urusan kami. Kita berdua sama-sama tahu, pernikahan politik satu-satunya jalan. Istilah cinta bebas, bagi anak keluarga terpandang, hanya omong kosong belaka. Kau asal pilih orang jadi tameng. Aku saja tak bisa terima, apalagi keluarga Gibsonmu pasti tak akan setuju. Sebagai tameng, yang terpenting harus kuat untuk tahan serangan tajam. Jika tak cukup kuat, akhirnya hancur oleh serangan. Cukup kuat atau tidak? Nanti kau lihat sendiri. Berani sekali untuk orang semuda ini. Di zona, pemuda yang berani bicara seperti ini padaku, tak lebih dari jumlah jari tangan. Dari keluarga bangsawan mana kau berasal? Aku hanya rakyat jelata, tak berani mengaku keturunan bangsawan. Itu malah membuatku semakin penasaran. Dari mana kau dapatkan kepercayaan diri untuk bicara padaku seperti ini? Ini kebodohan atau kesombongan? Jika kau ingin mati, kau akan segera mengetahuinya. Karena pembicaraan kita tak berjalan baik, mari akhiri di sini. Athena, besok aku akan antar langsung Mas kawin ke kediaman Gibson untuk lamaran. Ayo pergi. Pierce membunuh tanpa berkedip. Jumlah orang yang diam-diam tewas di tangannya tak terhitung. Kau baru saja menghina dia berat. Kalau tak kuhina dia, apa dia akan membiarkanku? Itu benar. Besok dia akan melamar keluargamu. Apa rencanamu menghadapi ini? Bersembunyi agar tak ditemukan. Kau tak bisa sembunyi. Meski kau tak muncul, orang tuamu akan mengatur pernikahan itu. Lalu solusimu? Sederhana, dahului dia. Aku akan melamar besok pagi. Percuma. Orang tuaku tak akan setuju. Tak perlu persetujuan orang tuamu. Aku hanya ingin menggagalkan rencana Pierce. Salam tuanku. Bangun. Apakah Legion 7 Kill sudah siap? Specialty 1 di Ruwa. Pasukan Legion 7 Kill telah diam-diam menguasai kawasan dalam dan luar ibu kota. Dengan satu perintah darimu, kota akan terkunci rapat isolasi dari luar. Bagaimana dengan pembantaian keluarga Lucas? Menurut investigasi, banyak bukti mengarah ke keluarga Smith. Kemungkinan besar keluarga Smith yang merencanakan pencurian pusaka, thousands of miles of landscape, lalu membantai seluruh keluarga Lucas. Benar mereka, kali ini aku datang ke ibu kota untuk membersihkan semua para penipu brengsek. Suruh orang mengawasi ketat pergerakan seluruh anggota keluarganya. Saatnya menjaring. Jangan ada satupun yang lolos. Dimengerti? Selain itu, pilih 9 harta karun sebagai mas kawin. Besok aku akan melamar keluarga Gibson. Baik. Menarik, berani menipuku. Jika tak kuhukum dengan berbagai cara, metode asliku tak akan terlihat. Latar belakangnya sudah jelas. Evan Lucas, 26 tahun, Syah Reading, dari River State, keluarga sederhana, menikah dengan keluarga Jeffrey di usia 21, menjadi menantu selama 5 tahun. Beberapa hari lalu, dia baru bercerai. Dari kepala keluarga, Rhys Jeffrey, tak ada latar belakang penting. Menurut laporan dari River State, dia diduga dekat dengan Liam, sang raja patron. Raja Patron, dia berkuasa di River State, tapi di ibu kota cuma monyet. Jika ini kartu asmu, kau akan mati mengenaskan. Tuanku, ada wanita bernama Rhys di luar, ingin bertemu. Beraninya, apa Tuan Smith bisa ditemui sembarang orang? Pergi. Baik, tunggu. Rhys baru bicara. Mantan istrinya datang, bawa masuk, baik. Kau sudah pergi berhari-hari, di mana sopan santunmu sebagai putri keluarga bangsawan? Jika tersebar luas, mana keluarga bangsawan yang mau menikahimu? Mereka tak mau menikahiku, aku pun tak mau menikahi mereka. Tak perlu saling menyusahkan. Kau, Cukup Athena, jangan lanjutkan. Maukah kau membunuh ayahmu dengan kemarahan ini?
Sudah, kau pulang. Itu yang penting. Athena, bersihkan dirimu sekarang. Keluarga Smith akan melamar. Jangan jadi bahan tertawaan. Ayah, ibu, sudah kukatakan tak mau menikahi Pierce. Kosong, urusan pernikahan adalah keputusan orang tua dan perantara, bukan urusanmu. Waktu kecil dulu, kakek menjodohkanku. Apakah kata kakek masih berlaku sebagai keinginan orang tua? Perkataan kakekmu memang sah, tapi dia sudah lama tiada. Dan calon pasanganmu itu, seluruh keluarganya sudah musnah. Di mana kau bisa menemukannya? Bagaimana jika ku dapat menemukannya? Apa katamu? Aku Evan, satu-satunya keturunan keluarga Lucas. Senang bertemu. Saya Evan, anggota terakhir yang tersisa dari keluarga Lucas. Senang bertemu denganmu. Kau bilang anggota keluarga Lucas. Ya, saya lahir di keluarga Lucas 20 tahun lalu. Saya lolos dari bencana. Sejak itu saya mengembara di zona. Baru sekarang bisa kembali ke ibu kota. Kalau kau memang anggota keluarga Lucas, pernikahan ini Tunggu sebentar, dari keluarga Lucas lalu. Kenapa? Keluarga Lucas sudah dibasmi 20 tahun lalu dan dicoret dari daftar bangsawan. Mana mungkin anak yatim keluarga Jatuh bisa sepadan dengan ahli waris keluarga Gibson? sayang, jangan bicara sembarangan. Dulu kita punya hubungan baik dengan mereka. Ayahku pernah buat perjanjian nikah. Perjanjian nikah. Kenapa aku tak tahu? Ada buktinya. Tunjukkan. Sudah hilang lebih dari 20 tahun. Mana mungkin masih ada? Ini pasti palsu. Perjanjian apalagi ini tak pernah ada tunangan. Kalau bisa tunjukkan kontraknya, aku akan mengakui. Tapi jika tidak, jangan bahas lagi. Ibu, serius dengan ucapan ini? Siapa berani bantah ucapan ayahku? Jika bisa menunjukkannya, hari ini akan aku putuskan. Ayah, ini tulisan kakek bukan? Ini memang tulisan ayah saya. Tulisan apa? Ini tipu muslihat dengan kontrak palsu. Dia ingin menikahi ahli waris kita. Tidak semudah itu. Pengawal, usir si Lucas palsu ini. Sekarang juga. Penjaga, usir si Lucas palsu ini keluar. Sekarang juga. Jangan berani-berani. Athena, beraninya kau melawan, tidak patuh pada perintahku. Dengar baik-baik Athena. Hari ini, jangan bermimpi menikahi si orang tak dikenal ini. Bibi, maafkan kelancanganku. Kemampuanku tak kalah dari siapapun. Mengapa aku tak bisa menikahi Athena? Mampu? Yatim piatu dari keluarga bangsawan bangkrut, berani mengaku mampu. Tahukah engkau berapa? Athena, habiskan tiap tahun, aku beritahu, 1 miliar. 10 hidupmu tak cukup untuk dapatkan ini. 1 miliar. Bagiku, hanya setengah hari pendapatan. Jumlah kecil ini mudah kubayar. Sebagai orang luar, aku tak tahan lihat ini. Athena, orang yang kau temukan sangat aneh. Dapat 1 miliar dalam setengah hari. Apa dia sadar omongannya? Kalau tahu diri orang luar, diamlah. Baik, Athena. Ini kartu berlian hitam emas dari Bank 9 States dengan simpanan 1 triliun. Bibi, kalau perlu, bisa periksa kapan saja. Sifat asli penipu terungkap. Bohongnya pun tak bisa dibuat lebih meyakinkan. Keluarga Gibson kami, klien VIP utama di Bank 9 States. Kartu tertinggi di Bank 9 States, jelas kartu berlian emas. Kartu berlian hitam emas apaan? Kebanyakan baca novel. Itu tak berarti hal tersebut tidak ada. Yang kau sentuh selama ini bukanlah kartu tertinggi yang sebenarnya. Kartu berlian emas hitam ini hanya diterbitkan oleh Bank 9 Negeri. Ada chip lacak di dalamnya. Setiap kali digunakan, bank akan menerima sinyal. Spesialis akan dikirim untuk melayani. Jika tak keliru, orang-orang mereka sudah dalam perjalanan ke sini. Kita tunggu beberapa menit lagi. Asli atau palsukah kartu ini? Sebentar lagi akan terbukti. Kita tak punya waktu untuk membuang percuma. Athena, orang ini sudah keterlaluan. Sampai segini arogannya. Kau masih mau ini? Putra keluarga Smith menaruh hati pada putri keluarga Gibson. Hamba bawakan 9 mas kawin sebagai bukti ketulusan hati. Salam hormat untuk paman dan bibi. Kau terlalu sopan. Paman bibi, hamba datang hari ini untuk melamar Athena. Hamba bawa 9 mas kawin. Mohon diterima. Pierce, menyerahlah. Dah kau katakan aku tak akan menikahimu. Diam kau. Niatmu patut dipuji. Aku dan suamiku sangat terharu. Yang penting kalian bahagia. Tunjukkan mas kawinnya. Hadiah pertama, villa di ibu kota senilai 5 miliar. Kedua, kapal pesiar Putri Gunung Salju senilai 10 miliar. Hadiah ketiga, hadiah ke-8, Pulau Tengah Samudra. Sementara hadiah ke-9, kurasa kau akan sangat menyukainya. Riz, kenapa dia? Anda pasti kenal orang ini kan? Pierce, apa sebenarnya yang kau inginkan? Tidak ada. Aku hanya ingin menjelaskan pada paman dan bibi tentang latar belakang Evan, agar kalian tidak tertipu oleh oknum bermaksud jahat. Apa maksudmu? Bibi mungkin tak tahu, pria ini pernah jadi menantu yang tinggal serumah. Baru saja dia diusir dari rumah. Apa? Ini Riz, karyawanku. Dia mantan istri Evan. Kalau tak percaya, tanya langsung padanya. Evan memang mantan suamiku. Athena, ini pria pilihanmu. Ini calon menantu terpilih untuk keluarga Gibson. Athena, kau pilih pria cerai yang pernah jadi menantu untuk menipu kami. Bukankah ini keterlaluan? Diam kau. Apa salahnya menikah kedua kali? Apa salahnya jadi menantu serumah? Siapa yang kunikahi bukan urusanmu. Kurang ajar. Pierce, jelas-jelas kukatakan padamu, aku takkan pernah menikahimu. Tak apa, mari kita lihat dulu. Hadiah ke-9 yang kupersiapkan. Buka. Lukisan di tanganku ini adalah karya legendaris Thousands of Miles of Landscape. Nilai seninya mencapai 100 miliar. Pierce, apakah ini lukisan legendaris pemandangan Rivian yang terkenal dari keluarga Lucas? Ini lukisan dari keluarga Lucas dulu.
20 tahun lalu, keluarga Lucas dibantai. Lukisan ini tersebar di masyarakat yang aku tahu kau suka mengoleksi lukisan terkenal, jadi ku persembahkan khusus untukmu. Anak yang baik. Athena, lihat Pierce, lihat barang tak berguna yang kau bawa. Lukisan ini palsu. Apa katamu? Omong kosong. Keluarga Smith adalah keluarga nomor 1 di zona. Pierce adalah kita keluarga Smith. Mana mungkin dia memberimu lukisan palsu? Kurasa kau hanya mencari masalah. Baiknya kau memberiku penjelasan yang masuk akal, atau kau akan berurusan dengan keluarga Smith. Kevin kau, Alasannya sederhana. Lukisan asli ada di tangan. Apa kamu sadar ucapanmu? Lukisan asli ada di tanganmu. Tunjukkan pada kami, biarkan semua melihatnya. Widumi Lanskap adalah pusaka turun-temurun keluargaku. Sejak lahir, aku selalu bersentuhan dengannya. Jadi hanya aku yang tahu bentuk aslinya seperti apa. Kau anggota terakhir keluarga Lucas. Kenapa takut, Pierce? Perbuatan keluarga Smith terhadap kami akan ku kembalikan ke tempat. Kau mengaku dari keluarga Lucas. Apa buktimu? Anda lahir berbentuk 7 bintang. Ini ciri keturunan langsung. Keluarga Lucas, pasti kalian tahu ini. Ini benar, ini tanda lahir 7 bintang alami, ini bukan palsu, dia pewaris keluarga Lucas. Meski kau dari keluarga Lucas, lalu kenapa ku beli di Laut Selatan dengan harga 50 miliar? Tak bisa kau remehkan. Widumi Lanskap terbuat dari benang laba-laba es yang sangat langka. Benang laba-laba es bertekstur dingin dan licin dan tahan api. Sangat sulit ditemukan. Berani kau bakar lukisan itu dengan api? Membakar lukisan senilai 50 miliar? Gila, kau anggap aku bodoh? Jika ingin membuktikan keaslian lukisan ini, beli saja dengan 1 triliun, lalu bakar sendiri. Apa kau berani? 1 triliun. Ada 1 triliun di kartu ini. Aku yang akan beli. Tin, Smith, jangan percaya, dia penipu ulung. Mana mungkin punya 1 triliun. 1 triliun, kau mantan istrinya, katakan. Apa dia punya 1 triliun? Tak mungkin kecuali diberikan Nona Gibson. Presiden Bank Nine States hadir. Presiden Nine States Bank, dia datang untuk apa? Keluarga kita tak ada hubungan dengannya. Mungkinkah dia datang untuk Tuan Smith? Bisa saja, keluarga kita sering bekerja sama dengan Nine States Bank. Pasti dia mau minta sesuatu dariku. Apa maksud kedatanganmu? Jadi ini Tuan Smith, saya datang urusan dinas. Pak Presiden, kartunya ada di sana. Ini kartu siapa? Tuan Gil, timingnya tepat sekali. Orang ini membawa kartu palsu, mengaku itu kartu tertinggi, Black Gold, Diamond Card, dari Nine States Bank. Penipu seperti ini harus dihukum berat. Penipu apa? Siapa yang bilang dia penipu? Kartu ini adalah kartu tertinggi di bank kami. Apa? Clement Gill, Presiden Nine States Bank, siap melayani. Sudah kukatakan ini kartu level tertinggi. Kalian tak percaya? Kukatakan ada simpanan 1 triliun di kartu ini. Tetap saja tak percaya. Sekarang percaya, kan? Meski tabunganmu triliunan rupiah, terus apa? Keluarga bangsawan ibu kota, termasuk keluarga Smith kami, memiliki aset puluhan triliun rupiah. Kau pamer kartu hitam receh ini di hadapanku. Keluarga Raja dan Smith menguasai dunia bersama di mata publik. Keluarga Smithmu adalah keluarga nomor 1 di ibu kota dengan status yang tak terjangkau. Tapi di mataku, kau sama seperti anjing jalanan. Jika ku mau menghancurkan keluargamu, cukup dengan gelengkan tanganku. Musnahkan keluarganya. Apa kau sadar ucapanmu sendiri? Aku ingin memberimu waktu beberapa hari. Tapi karena kau ingin mati, jangan salahkan aku nanti. Pierce, ini kediaman keluarga Gibson. Apa yang kau lakukan? Athena, aku harus bunuh dia. Tak ada yang bisa hentikan aku. Mungkin akan kotoran tempat ini. Nanti, aku akan minta maaf ke paman dan bibi. Athena, kemarilah. Kau pikir sudah kenal diriku? 8 pelayanku ini sudah dilatih keras sejak kecil, dari 100 orang. Cuma 1 selamat. Jika kukirim mereka raja di dunia pembunuh. Ini mereka berdelapan bersatu. Kau pikir bisa kabur? Tuan Smith, jangan lakukan ini, dia klien penting, dan Nine States, jangan sembarangan bunuh dia, diam. Kalau kau bicara lagi, percaya tak percaya kau kubunuh. Tuan Smith, kumohon, ini rumah Gibson, jangan bertindak gegabah. Ku sebut paman hanya karena sopan. Sebenarnya, kau cuma anjing tua bagiku. Kami tawarkan persekutuan pernikahan, tapi kau tak tahu terima kasih. Kau tak bisa bedakan baik buruk. Pierce, sifat aslimu akhirnya terbongkar. Karena kesabaranku ada batasnya. Kau adalah milikku, kau harus menikahiku. Hari ini aku sudah bawa mas kawin. Besok aku ingin melihat pengantin masuk ke rumahku. Besok di waktu yang sama, jika pengantin tak kulihat, kau yang akan menanggung akibatnya. Untukmu sisa keluarga Lucas, aku izinkan kau hidup 1 hari lagi. Besok, kau harus secara pribadi mengantar Athena ke rumah kami. Jika tidak, keluarga Gibson akan binasa. Ya ampun, kali ini kita sudah menghina keluarga Smith. Harus bagaimana? Kita bisa saja menjadi besan mereka. Tapi lihat keadaan kita sekarang, bahkan jika kita kirim pengantin, mereka akan memandang rendah kita. Ini semua salahmu, ibu. Jangan bicara sembarangan. Diam. Kau juga tidak bersih. Dengar baik-baik, Athena. Jika keluarga Gibson hancur karenamu, kau akan jadi pendosa abadi. Bahkan di alam baka, nenek moyang keluarga Gibson tak akan pernah memaafkanmu. Aku mencari kebahagiaanku sendiri. Apa itu salah? Salah, tapi jangan kau nikmati fasilitas keluarga Gibson tanpa memberi kontribusi. 5 tahun aku pimpin keluarga Gibson, aset keluarga bertambah 4 kali lipat. Bukankah itu kontribusiku? Haruskah aku menjual diri ke keluarga Smith untuk dianggap berkontribusi? Terus saja keras kepala, keluarga Smith benar-benar murka kali ini. Kalau kau tidak menurutinya, akibatnya akan segera kau rasakan. Kasihmu pasti akan celaka besok. Ini akibat kau keras kepala. Siapa yang celaka?
Besok akan kita lihat. Sudahlah, kalian sama-sama keras kepala. Maaf, seharusnya aku tak melibatkanmu. Tidak apa, bahkan jika dia tak datang hari ini, cepat atau lambat aku akan menghabisinya. Perseteruan keluarga Lucas, dengan mereka dalam perang habis-habisan. Aku akan musnahkan keluarga Smith. Jangan remehkan kekuatan mereka. Pengaruh mereka meliputi 2 bidang. Kau sudah urusi keluarga Wade, mereka juga kekuatan besar. Tapi ada 10 Marsekal bintang 5 di keluarga Smith seperti Sienna. Bahkan ada Marsekal bintang 6 dan bintang 7. Begitu, aku justru tak sabar. Marilah. Angkat kepala. Memang mempesona, malam ini temani aku. Apa kau tidak bersedia? Kalian sudah menikah 5 tahun, kau sudah tak berguna lagi. Ini kehormatan bagimu, kusukai kau. Jangan jadi tak tahu terima kasih. Hamba tidak berani, hanya tak ingin menghalangi rencana besar Tuan. Tuan, besok Evan pasti tak akan menyerah tanpa perlawanan. Tuan harus tetap waspada. Kau terlalu menganggapnya hebat dan meremehkan keluarga kami. Keluarga Lucas sudah lama punah. Bahkan di masa kejayaan, mereka hanya bisa tunduk pada keluarga kami. Tuan Smith, Evan bukan orang sembarangan. Seperti penampilannya, Sienna dari River State mudah ditaklukkan karena meremehkannya. Sienna 1, bahkan 10 seperti dia, takkan kuperhitungkan. Tahukah kau, siapakah penguasa tertinggi di zona? Sovereign Lord, Perspektif perempuan, ku beritahu, yang benar-benar berkuasa dan mengendalikan segalanya di zona adalah Balai Ilahi. Balai Ilahi, Yang paling misterius adalah pemimpin Balai Ilahi. Wajah aslinya tak pernah terlihat, tak ada yang tahu rupanya. Di bawah pemimpin ada 4 Jenderal Ilahi, Crazy Dragon, Shadow, Seven Kill, dan Suppression. Mereka yang paling dihormati setelah pemimpin. Tahukah kau, siapa yang mendukungku? Ku beritahu, pendukungku adalah salah satu Jenderal Ilahi, Suppression. Masihkah kau pikir aku takut siapapun? Hari ini aku sedang baik hati. Karena kau tak bersedia, tak akan kupaksa. Besok, kau dan Athena harus melayaniku bersama. Aku telah mengirim orang ke rumah keluarga Smith untuk memantau mereka. Dengan satu perintah dari Tuan, seluruh keluarga Smith bisa ditangkap dalam 1 menit. Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin benar-benar melihat akhir permainan Gears. Jika tak kubiarkan dia jatuh ke jurang. Saat berada di puncak kejayaannya, mana mungkin itu adil untuk semua yang ia lakukan pada keluargaku. Tuan, ada temuan baru. Aku ragu apakah ini perlu disebutkan. Bicaralah. Laporan anak buah menyebut Suppression sudah tiba di ibu kota. Seharusnya dia di perbatasan barat laut. Tanpa perintahku, Siapa yang izinkan dia masuk? aku tidak tahu. Di mana dia sekarang? Dia sedang menginap di salah satu villa keluarga Smith. Sekarang aku paham. Tak heran Pierce sangat percaya diri, berani klaim sebagai keluarga nomor 1 di zona. Sekarang aku mengerti. Inilah sumber kepercayaan dirinya. Tuan, akan kusuruh Suppression datang ke sini segera. Tidak usah, jangan buat masalah yang tak perlu. Besok akan kulihat langsung apakah Suppression berani melawan perintahku. Baik. Kukira kau punya nyali lebih besar, rupanya aku salah. Kukira kau punya tekad yang lebih kuat, tapi ternyata aku salah. Jangan tertawa terlalu dulu. Aku sengaja datang hari ini untuk menghabisi nyawamu. Bahkan sampai saat ini, kau masih tetap keras kepala. Ini benar-benar membuatku sedikit terkesan. Dia cuma keras kepala. Dia tahu apapun yang dilakukannya hari ini, dia pasti mati. Dia cuma bisa berlagak keras untuk mempertahankan sisa-sisa. Harga diri menyedihkannya. Evan, di negara sungai, kau mengandalkan kekuatan Raja Pelindung Liam dan menghancurkan segalanya dariku. Aku penasaran, apakah kau punya sedikit rasa penyesalan di saat ini? Tentu saja aku menyesal. Aku menyesal terlalu mengasihanimu. Aku tidak segera menyadari sifat matre aslimu. Kau menyia-nyiakan 5 tahun hidupku. Kau, Rhys, tahukah kau apa pendapatku tentangmu sekarang? aku tak mau tahu. Walau tak mau, tetap akan kukatakan. Kau yang menjilat itu persis seperti anjing patah tulang belakang, memuakkan. Kau sengaja cari masalah. Sudah, jangan turun ke levelnya. Biarkan dia menikmati kegilaan terakhirnya. Nanti kau bisa habisi dia. Pierce, kau pikir sudah menang? Kau serius? Bahkan keluarga Lucas di masa kejayaan hanya bisa tunduk padaku, namun aku benar-benar tak mengerti. Kenapa kau begitu sombong di hadapanku? Tuan Smith, pernikahan sebentar lagi dimulai. Buat apa membuang waktu dengan orang ini? Benar, tak layak buang waktu untuk pria ini. Penjaga, Pierce, jangan sentuh dia. jadi kau kasihan padanya. Athena, kau harus tahu diri. Sekarang kau bagian keluarga Smith. Athena, jika tak mau menyeret keluarga kita, bersikaplah sopan. Pierce, aku setuju menikahimu, tapi kau harus janji selamatkan Evan dan jamin kau tak akan balas dendam. Bagaimana jika aku menolak? Jika kau menolak, aku akan mati di sini hari ini. Kau tak akan pernah memilikiku. Jangan Athena. Athena, letakkan pisau itu pas. Athena, dari segi latar belakang keluarga dan bakat, apa kurangku dibanding si nobody ini? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Athena, dalam hal latar belakang keluarga dan bakat, mengapa aku kalah dari orang tak berarti ini? Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Kau sempurna dalam segala hal, tapi aku tidak menyukaimu. Athena, taruh pisau itu. Dia tak bisa apa-apa padaku. Evan, ini bukan saatnya untuk keras kepala. Cepat pergi dari sini. Lebih baik kau pergi ke luar negeri. Jangan pernah kembali ke zona. Percayalah padaku, di dunia ini hanya aku yang berkuasa mencabut nyawa. Tak ada yang bisa membunuhku. Dalangmu adalah orang dari Balai Suci, suruh dia muncul. Aku tidak hanya tahu soal Balai Suci. Tapi juga tahu dalangmu adalah salah satu dari 4 Jenderal Ilahi Nakluk. Bagaimana kau tahu?
Aku tahu, kau yang mengkhianati. Kau pura-pura setia padaku untuk curi rahasia dan bocorkan ke dia. Tuan Smith, bukan aku. Benar kah? Tak perlu lagi berteori. Begitu penakluk datang, semua akan terjawab. Hampir saja kau tipu aku, meski kau tahu penakluk ada di belakangku. Lalu apa? Kau pikir bisa lawan dia? Bisa atau tidak, sebentar lagi kita lihat. Bisa atau tidaknya aku akan segera kita ketahui. Sebenarnya aku ingin menahanmu lebih lama, tapi kau terlalu berisik. Jangan ganggu tamu terhormatku nanti. Mati. Sekarang. Berani kau melancarkan aksi? Mari lihat berapa banyak yang bisa kau hadapi sendiri. Hajar sampai mati. Mari lihat siapa yang berani bertindak. Kau ini siapa? Beraninya kau menyusup ke kediaman keluargaku? Tuan Smith, aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia bawahannya, Evan. Aku melihatnya di perjamuan Phoenix. Di negara bagian River, dia bersekutu dengan Raja Pelindung Liam. Keterlaluan. Orang-orang Liam berani masuk ke rumah kita. Kalian semua ingin mati? Yes, sebaiknya kau khawatirkan nyawa seluruh anggota klanmu. Bukan meremehkanmu, tapi beranikah kau menyentuhku? Hanya dengan segelintir orang. Lihat apakah aku berani. Kau berani pukul aku, wanita licik. Apa kau panggil aku tadi? Penindasan akan segera tiba. Dengar baik-baik. Kalian semua sudah tamat. Baik, aku akan menunggu di sini, menyaksikan kematian seluruh margaku. Aula ilahi yang agung, penindasan telah datang. Penindasan sudah tiba. Kalian pasti binasa. Salam penindasan. Semua berdiri. Terima kasih. Tamunya Tuan Smith ini sok gaya sekali. Mengapa tak berpaling? Paduka, mereka bukan tamuku. Mereka datang membuat onar. Aku baru saja dipukul wanita galak. Menarik sekali. Bukankah kau beritahu kedatanganku? Sudah kukabarkan, tapi mereka sama sekali tak menghormatimu. Rupanya aku terlalu lama absen. Banyak yang sudah lupa akan keagungan Allah ilahi. Penindasan, kamu tak berjumpa. Kau semakin berwibawa. Kau, suaramu ini. Kau semakin berwibawa. Suaramu ini. Bayangan, kenapa engkau di sini? Yaitu bayangan. Suppression. Berani sekali kau, tanpa perintah sang raja. Berani-beraninya kau masuk ibu kota. Suppression, sudah 5 tahun kita tak bertemu. Begitu, suaraku saja tak kau kenal. Salam hormat, Tuan. Apa? Tuan Suppression, penguasa aula ilahi? Mustahil. Ini sangat tak mungkin. Sudah 5 tahun, kau kira aku mati? Begitu, Hamba tak berani. tak berani? Lalu katakan, tanpa perintahku, kenapa engkau masuk ibu kota sendiri? Hamba bersalah. Hukumlah hamba. Kau memang pantas dihukum, tapi melihat jasamu menjaga perbatasan, nyawamu bisa kuselamatkan. Umumkan perintah ke seluruh pasukan, suppression, masuk ibu kota tanpa perintah, cabut semua jabatannya, penjarakan dia seumur hidup. Baik, Kau penguasa aula ilahi. Aku juga tunanganmu. Aku baru menang besar.